Sebenarnya, Helan Fei Qiong juga merasa tidak nyaman, tetapi ia berhasil menahan diri. Ia menatap Sutang sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya, dan mengusap pipi Sutang. Apakah ini untuk menyentuhnya, Sutang? Hati Sutang terguncang. Mungkinkah karena emosi yang meluap-luap beberapa hari terakhir, pertahanan Helan Fei Qiong telah runtuh dan ia berinisiatif untuk mengungkapkan cintanya kepada Helan. Pah! Tangan Helan Fei Qiong menepuk pipi Sutang dengan lembut. Sutang sedikit bingung dan terus menatap Helan Fei Qiong dengan tatapan kosong. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Saling menatap dalam jarak sedekat itu, wajah Helan Fei Qiong perlahan memerah, seolah-olah orang yang baru saja dipukuli bukanlah Sutang, melainkan dirinya sendiri. Namun, ia berpura-pura tenang dan terbatuk kering. Kenapa kau tidak sembunyi? Tidak bisakah kau sembunyi? Ternyata dia ingin memverifikasi apa yang baru saja dia katakan. Sutang merasa sangat kecewa dan malu, dan masih menatap Helan Fei Qiong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Helan Fei Qiong tak kuasa menahan diri untuk makan lagi. Ia terbatuk lagi dan bergumam, indah sekali. Aku, lanjut Sutang. Ia tahu, tentu saja, bahwa ia cukup tampan. Fakta bahwa ia dipaksa oleh si Xiaoru untuk bergabung dengan geng di kota Hongye dan hubungan mereka menjadi harmonis begitu cepat sangat berkaitan dengan temperamen dan penampilannya. Tapi, bukankah kurang tepat menggunakan kata cantik untuk menggambarkan seorang pria? Bodoh. Aku bicara soal surga, kata Helan Fei Qiong dengan marah. Setelah mengatakan itu, Helan Fei Qiong akhirnya menunjukkan kelemahannya. Ia menarik tubuhnya ke belakang, seolah tak sanggup menahan tatapan Sutang. Oh, Sutang berdiri dan berbalik menatap langit. Entah sejak kapan langit tiba-tiba dipenuhi bercak-bercak petir, yang terus-menerus mengeluarkan suara ledakan keras dan menyebar perlahan dari arah timur. Petir itu sangat istimewa, bagaikan sekawanan ikan besar yang berenang di lautan, atau bagaikan serangkaian kembang api yang meledak. Setiap kilat menyambar bebas dan mudah di udara, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan tidak mengganggu rekan-rekannya. Dalam sekejap mata, langit hampir seluruhnya tertutup petir, dan bumi pun ikut diterangi. Sungguh indah. Sutang merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia terpaksa mengatakan beberapa patah kata, karena tidak ingin Helan Fei Qiong melihat rasa malu dan kekecewaannya. Mungkinkah Sang Bijak Agung Helan bergegas ke barat jauh hanya untuk melihat keajaiban ini? Pada saat ini, sosok jentik nyamuk muncul dari kejauhan, wajahnya terdistorsi. Ia meraung sambil terbang, pergi, pergi. Ini petir tebas Pangeran Ketujuh Yazi. Pangeran Ketujuh Yazi datang, pergi, ke sini. Sutang sedikit tertegun, lalu segera terbangun, melompat dan bergegas menuju jentik-jentik nyamuk. Larva nyamuk itu tidak peduli lagi dan segera kembali ke wujud aslinya. Ketika Sutang dan Helan Fei Qiong hinggap di atasnya, ia langsung berbalik dan terbang. Kilatan petir yang menyambar akhirnya mulai jatuh dari langit. Setiap kali petir menyambar tanah, asap dan debu mengepul setinggi ratusan meter. Serangkaian sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya itu seakan menyebabkan seluruh dunia mulai runtuh. Semuanya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi asap dan debu. Di depan jalan berbintang yang mengarah ke rute aslinya, sesosok manusia diselimuti cahaya keemasan setinggi ribuan kaki. Cahaya keemasan itu bertahan selama beberapa tarikan napas, dan cahaya keemasan itu perlahan-lahan meredup ke dalam, menampakkan wujud asli sosok manusia itu. Napasnya berangsur-angsur stabil, dan matanya yang tadinya memancarkan cahaya tajam, kembali normal. Ia lalu menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Kakak keempat, lama tak bertemu. Aku selalu berpikir kau punya prasangka buruk terhadap saudara ketiga, tapi aku tak menyangka kau akan jadi orang pertama yang bekerja untuknya." Sosok lain muncul dari jalan berbintang, dan sebuah suara yang bersemangat terdengar. "Bukan berarti kita berprasangka, hanya saja kita punya ide yang berbeda," jawab sosok itu enteng. "Ide?" Pangeran keempat pulau, yang bergegas menghampiri, menenangkan diri dan tersenyum tipis. "Kita, saudara-saudara, sudah membagi bisnis keluarga, jadi sebaiknya kita jalani saja bisnis kita sendiri dan hiduplah dengan baik." Pangeran ketujuh mendesah pelan, tapi pikiran saudara ketiga penuh dengan keinginan untuk bersatu, yang sungguh membuatku merasa tak berdaya. "Sebenarnya, saudara ketiga punya alasannya sendiri," kata Pangeran keempat pulau. "Selama bertahun-tahun, garis keturunan naga sejatiku belum mampu mengalahkan aliansi Dao Surgawi. Ini karena kita masing-masing, saudara, punya agenda sendiri, hati dan pikiran kita terpecah, dan upaya kita tidak selaras. Ini memberi aliansi Dao Surgawi kesempatan untuk bernapas. Kakak keempat, apakah kau benar-benar diracuni oleh kakak ketiga, atau..." Senyum licik tersungging di sudut mulut Pangeran Ketujuh Yazi, lalu berhenti sejenak. "Atau kau juga tertarik dengan posisi itu? Kau hanya berargumen." Pangeran keempat pulau tertawa, "Bukankah yang kau katakan itu benar?
Yang disebut penyatuan mengharuskan kita terlebih dahulu memilih seorang guru yang sah, yang ditakdirkan oleh surga. Tanpa guru, penyatuan tidaklah sah. Jika kita tidak bisa memilihnya, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Pangeran ketujuh Yazi berkata, aku tidak bodoh. Untuk apa aku melayani guru tanpa alasan? Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Guruku, bukankah aku akan bebas dan tak terkekang? Bagaimana jika kamu duduk di posisi itu? Kata Pangeran keempat Pulau. Aku tidak memenuhi syarat. Pangeran ketujuh berkata sambil terkekeh, kakak keempat, kita sebenarnya berada di pihak yang sama. Dalam hal rencana licik, kita tidak bisa menandingi kakak ketiga, dan dalam hal tinju, kita tidak bisa menandingi kakak kedelapan. Bagaimana mungkin hal baik seperti itu tidak pernah terjadi pada kita? Aku sudah melihat semuanya. Aku juga mengira kita bepergian bersama, tapi begitu ada kabar dari pihak pangeran ketiga, kau langsung bergegas. Aku agak bingung, kata Pangeran keempat Pulau. Aku hanya bosan, jawab Pangeran ketujuh Yazi. Membosankan. Aku khawatir ini demi pedang Yuren. Jika kau sudah memahami pedang Yuren, kau akan memenuhi syarat untuk memperebutkannya, kata Pangeran keempat Pulau. Terlalu berisiko. Pangeran ketujuh Yazi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu apa yang mampu kulakukan. Jika aku mencoba menonjol, aku pasti akan dijebak. Saudara keempat, kau tahu aku selalu belak-belakan. Sebenarnya, tidak perlu mengujiku seperti ini. Jika suatu hari nanti garis keturunan naga sejati benar-benar membutuhkan guru lain, aku tak punya pilihan selain melarikan diri jauh-jauh. Aku tidak bisa membiarkan siapapun yang punya hobi melayani guru pergi dan menjilat sepatunya sendiri. Haha, Pangeran keempat Pulau tersenyum lagi lalu mengganti pokok bahasan di mana para biksu itu. Aku sudah mengusir mereka, kata putra mahkota ketujuh Yazi. Aku akan mengantar mereka nanti dan mengirim mereka ke kediaman Kaisar Barat. Jangan berlebihan, kalau tidak Kaisar Barat akan curiga, kata Pangeran keempat Pulau. Aku tahu apa yang kulakukan. Pangeran ketujuh Yazi menunjukkan ketidaksabaran. Pangeran keempat Pulau ragu sejenak, lalu berkata, kakak kedua akan segera datang. Sepertinya kekuatan pedang Yuren cukup kuat, kata Pangeran ketujuh Yazi dengan nada sinis. Saudara ketujuh, jangan bertindak impulsif. Mari kita singkirkan dulu bahaya tersembunyi. Kita bersaudara bisa mendiskusikan apa saja, kata Pangeran keempat Pulau. Berdiskusi. Pangeran ketujuh Yazi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kita harus bernegosiasi dengan tinju kita. Pada saat ini, larva nyamuk, dengan sekuat tenaga, telah melarikan diri ke langit berbintang bersama Su Tang dan Helan Fei Qiong. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual yang terasa, semua orang merasa sedikit lega. Meskipun mereka telah mengantisipasi kemungkinan menghadapi makhluk setingkat dewa sejati, mereka masih datang agak terlalu cepat. Terlebih lagi, lawannya adalah Pangeran ketujuh naga sejati, Yazi, yang dikenal karena kebrutalan dan sikap dinginnya. Di antara empat pangeran dari garis keturunan naga sejati yang telah diangkat menjadi dewa, yang terkuat adalah Pangeran ke-8 Suani, yang tak terbantahkan. Yang paling brutal dan ganas adalah Pangeran ketujuh Yazi. Begitu seorang kultivator membuat Pangeran ketujuh Yazi marah, konsekuensinya bukan hanya kehancuran sektenya sendiri, tetapi juga pembantaian tak terhitung banyaknya nyawa di lokasi sekte tersebut. Pangeran ketujuh Yazi telah melakukan hal ini berkali-kali. Bagaimana mungkin? Jentik-jentik nyamuk itu melambat dan menjerit tajam. Aku sudah menghapus semua jejak. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan kita? Makhluk setingkat dewa sejati pasti memiliki metode yang tidak bisa kita pahami. Su Tang tersenyum pahit. Ini pertama kalinya ia menyaksikan kekuatan yang dilepaskan oleh dewa sejati. Ribuan serangan itu tidak ditujukan kepada mereka, melainkan serangan yang memenangui buta dan memenangui buta. Meski begitu, mereka sudah ketakutan. Jika lawan menyerang mereka, kekuatannya akan puluhan kali lipat lebih kuat, atau bahkan lebih. Ia mengira dengan 3 anak panah berapi yang melindunginya dan baju zirah sihir yang telah ditempa hingga tingkat ke-7, ia mampu menghadapi makhluk-makhluk tingkat dewa sejati. Setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Ini adalah kontes di level yang benar-benar berbeda. Kesenjangan antara dewa sejati dan penguasa bintang bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara penguasa bintang dan penguasa agung biasa. Lihat ke depan. Helan Fei Qiong tiba-tiba berteriak. Beberapa kilatan petir muncul di depan. Mereka tadinya berkeliaran, tetapi seolah merasakan fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan, mereka mulai berkumpul di satu titik. Kemudian, mereka perlahan mulai berputar, membentuk pusaran. Detik berikutnya, sesosok muncul dari pusaran. Seketika, Su Tang dan yang lainnya tahu bahwa sosok itu adalah Pangeran ke-7 Yazi.
Jaraknya masih lebih dari 1.000 meter, dan sosok Pangeran Ketujuh Yazi sangat kecil, tetapi cahaya keemasan yang dipancarkannya senyata 1.000 kaki, yang tampaknya menutupi seluruh langit berbintang dan memenuhi setiap sudut. Pada saat ini, Pangeran Ketujuh Yazi tersenyum licik. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah harta ajaib, yang melesat ke arah mereka bagai kilat. Dalam sekejap mata, Su Tang dan yang lainnya merasa seolah-olah langit asing telah muncul di atas kepala mereka. Meskipun larva nyamuk lahir dari nyamuk, bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk purba yang kini telah kembali ke wujud aslinya. Mereka sangat besar, tetapi masih sangat kecil dibandingkan dengan harta spiritual yang menekan dari atas. Tidak bagus. Larva nyamuk menjerit, cepat mengubah arah, dan terbang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari harta spiritual yang menyerang. Namun, harta ajaib itu bagaikan belatung di tulang tarsal mereka, mengejar mereka dengan dekat dan semakin dekat. Helan Fei Qiong tiba-tiba melompat, dan menggunakan tinju 7 alam dengan kekuatan penuh, mengayunkannya ke arah harta spiritual di langit. Boom, boom, boom. Sebuah tinju dahsyat menghantam harta spiritual raksasa itu, yang tampak utuh. Kemudian, gelombang Qi mengalir kembali, menyelimuti Helan Fei Qiong. Kesadaran ilahi pelindungnya memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mata terbuka, orang dapat dengan jelas melihat benda itu terus-menerus dilucuti oleh Qi dan menyatu ke dalam kehampaan bidang bintang. Helan Fei Qiong kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh terjerembab. Boom! Su Tang, sambil melepaskan sayap ibelnya, terjun bebas ke arus deras, meraih Helan Fei Qiong, lalu menepi. Melihat Su Tang dan Helan Fei Qiong dalam bahaya, larva-larva yang mati-matian berusaha melarikan diri terpaksa memperlambat lajunya sedikit. Ini juga membuktikan bahwa ia sangat setia. Su Tang menjatuhkan Helan Fei Qiong, lalu berbalik menghadap harta karun spiritual yang menyerbu ke arahnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan urat spiritualnya, dan bila pedang ajaib itu terus bergetar, mengeluarkan suara mendesis tajam. Tiba-tiba, sesuatu tampak pecah di pedang ajaib itu, tetapi Su Tang tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya pedang itu. Sebenarnya, Su Tang tahu bahwa dengan kekuatan Helan Fei Qiong, ia bukan hanya tidak bisa mengancam harta spiritual itu, tetapi ia juga terluka. Sekalipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak jauh lebih kuat dari Helan Fei Qiong. Rencananya saat ini hanyalah mengulur waktu dan membiarkan jentik-jentik nyamuk dan Helan Fei Qiong melarikan diri terlebih dahulu. Boom! Cahaya pedang menghantam harta spiritual yang ditekan, dan pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Harta spiritual yang tampaknya tak terhancurkan itu justru terpotong menjadi retakan panjang oleh cahaya pedang. Saat itu, Su Tang sedikit linglung. Ia secara naluriah merasa bahwa yang ia potong bukanlah harta spiritual, melainkan dunia. Su Tang dapat melihat bahwa semua makhluk di dunia menatap langit dengan ngeri, bumi berguncang, ternak dan domba yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti orang gila, burung-burung dan binatang buas di pegunungan dan hutan juga sangat ketakutan, dan bahkan ikan-ikan di air terus-menerus melompat keluar dari air, seolah-olah mencoba melarikan diri dari sesuatu. Sebelum Su Tang sempat pulih, sebuah kekuatan pantulan yang dahsyat telah menghantam tubuhnya. Su Tang menjadi sedotan tak berdaya di tengah turbulensi, berguling mundur ribuan meter sebelum ia nyaris tak mampu menggetarkan sayap ibel untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, wajahnya telah memucat seperti kertas emas, lalu ia berbalik dan mengejar ke arah jentik-jentik nyamuk. Hanya satu pukulan saja membuat Su Tang benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Ia pikir ia masih memiliki mantra pengampunan dan penyegel jiwa, tinju naga pencipta, aura penggerak gunung dan sungai, serta perlindungan jiwa sejatinya. Lawan tidak memahami situasi ini dan kemungkinan besar akan bersikap malu-malu. Bertarung sampai mati mungkin bukan kesempatan untuk kembali, tetapi kekuatan pukulan itu membuat Su Tang sepenuhnya menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara kedua belah pihak. Namun, saat itu, Pangeran Ketujuh Yazi tertegun dan bahkan lupa mengejar Su Tang. Setelah jeda yang lama, ia meraung mustahil. Detik berikutnya, Pangeran Ketujuh Yazi mengulurkan tangan dan mengeluarkan harta spiritualnya. Benda itu adalah mangkuk bundar berwarna ungu keemasan dengan retakan yang sangat jelas di tepinya. Pangeran Ketujuh Yazi mengamatinya sejenak, dan tiba-tiba menjadi marah. Cahaya keemasan yang terpancar dari matanya semakin menyilaukan. Kemudian, Pangeran Ketujuh Yazi bergerak. Pada saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan Pangeran Ketujuh. Ada apa? Binatang-binatang kecil itu hampir menghancurkan wilayah suciku. Raung Pangeran Ketujuh Yazi. Bagaimana mungkin? Pangeran keempat pulau tampak tercengang. Begitu benih roh mencapai tingkat alam, ia akan mencakup segalanya dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan ketika ayah berada di puncak kekuatannya, mustahil baginya untuk merusak alam sucimu secepat itu, kan? Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Teriak Pangeran Ketujuh.
Pangeran ketujuh Yazi juga licik, berbakat, dan berkembang pesat, tetapi ia memiliki kelemahan fatal, yaitu mudah marah. Begitu marah, ia tidak akan mengenali siapapun dan berani melakukan apapun. Pangeran keempat, Pulau, sangat menyadari kelemahan saudara ketujuhnya, tetapi ia tetap bergeming. Ia terbang dan dengan saksama memeriksa mangkuk ungu emas milik pangeran ketujuh, Yazi. Lalu tiba-tiba ia berkata, setahu saya, hanya harta ajaib yang tak diketahui asalnya yang memiliki kekuatan ini untuk menghancurkan dunia dan memutus batas. Meskipun pangeran ketujuh Yazi sangat marah, ia juga menyadari apa yang dikatakan pangeran keempat Pulau. Amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi terkejut ya dewa. Itu Kaisar Langit. Pangeran keempat Pulau berkata, apakah kau melihat dengan jelas harta karun ajaib apa yang digunakan biksu itu? Itu pedang, jawab pangeran ketujuh Yazi. Pedang spiritual, seharusnya itu bukan Huang Tian. Pangeran keempat Pulau mengerutkan kening. Atau mungkin itu formasi spiritual yang dipahami oleh dewa sejati. Terukir di pedang spiritual. Formasi spiritual, sekalipun itu ordo pengampunan Ibu Suri, itu hanya bisa memenjarakan alam suciku untuk sementara. Pangeran ketujuh Yazi mencibir, mungkinkah formasi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada ordo pengampunan Ibu Suri? Aku hanya menebak, kata pangeran keempat Pulau. Jadi, menurutmu apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan alam dewamu sendiri? Kakak keempat, apakah kamu merasa sedikit menyesal karena tiba-tiba menyebut Kaisar Langit tadi? Pangeran ketujuh Yazi kini sudah tenang. Saudara ketujuh, apa maksudmu? Tanya pangeran keempat Pulau dengan tenang. Haha, itulah kenapa aku bilang kalau garis keturunan naga sejati kita ingin bersatu kembali, kita harus bertarung sampai mati. Kata pangeran ketujuh, karena belum lagi yang lain, bahkan kita, saudara-saudara, harus saling waspada. Oh, pangeran ketiga mengorbankan pedang kekaisaran untuk menjebak dan memancing Kaisar Barat. Meskipun aku agak bingung dan tidak mengerti niatnya yang sebenarnya, aku tahu dia menginginkan sesuatu yang lebih penting daripada pedang kekaisaran atau bahkan kematian Kaisar Barat. Putra mahkota ketujuh Yazi berkata perlahan, sedangkan pangeran kedelapan, dia hanya berpura-pura berdamai dengan pangeran ketiga, lalu berkeliling mencoba membujuk kita untuk bekerja sama dengannya. Haha, dia bukan tipe orang yang tulus dan memikirkan kepentingan bersama. Mungkinkah dia mengincar pedang kekaisaran? Hampir tepat, pangeran keempat Pulau tersenyum. Kakak keempat, kau membuatku terkesan. Pangeran ketujuh Yazi melanjutkan, alam suciku telah rusak, tapi tiba-tiba kau teringat Kaisar Langit. Kau pasti memikirkannya siang dan malam, melamun, jadi kau melupakannya, kan? Kakak keempat, apa kau punya kabar tentang Kaisar Langit? Bagaimana denganmu? Pangeran keempat Pulau berhenti tersenyum dan tampak sangat serius. Kenapa kau yang pertama datang ke sini? Tentu saja aku menyatakan pendirianku, meminta kakak ketiga untuk berhenti menatapku. Pangeran ketujuh Yazi berkata, ketika saatnya tiba, aku tak akan sanggup lagi, dan aku akan marah karena malu, dan keharmonisan antar saudara akan sirna. Sepertinya kau benar, pangeran keempat Pulau tiba-tiba mendesah. Ada apa? Pangeran ketujuh Yazi tercengang. Setelah ayah kami menghilang, kami, saudara-saudara, masing-masing tinggal di tempat kami masing-masing, dan kami sudah lama terpisah. Pangeran keempat, Pulau, menggelengkan kepala sambil berbicara. Tapi pangeran ketiga sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kami. Dia melakukan sesuatu yang sama sekali mustahil. Kau juga sudah tahu. Selamat. Senyum pangeran ketujuh Yazi semakin jahat. Namun, ada satu hal yang harus kau bantu, si tua tujuh. Pangeran keempat Pulau berkata, ini urusan pribadi antara kita berdua. Apa? Ceritakan padaku dulu. Apakah kau ingat murid yang diterima Lao Jiu? Tanya pangeran keempat Pulau. Larva-larva nyamuk yang ketakutan itu terbang dengan putus asa di hamparan bintang. Kali ini, terlepas dari apakah mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual atau tidak, elitra mereka bergetar putus asa, seolah-olah mereka ingin melarikan diri ke ujung hamparan bintang dalam satu tarikan napas. Su Tang dan Helan Fei Qiong tampak tidak senang. Mereka berdua telah mengalami beberapa guncangan, dan saat itulah pihak lain tidak melawan. Tak hanya mereka terluka secara fisik, kepercayaan diri mereka pun hancur. Aku mengerti, gumam Su Tang. Apa yang kamu mengerti? Tanya Helan Fei Qiong. Tepat ketika Su Tang hendak menjawab, kecepatan larva nyamuk tiba-tiba melambat, karena hutan tanpa akar muncul di bidang bintang di depannya. Ada gunung, sungai, dan rumah-rumah di hutan itu. Dari kejauhan, seorang biksu berjanggut panjang terlihat duduk tanpa alas kaki di kolam. Biksu itu sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke sana. Sekilas pandang saja membuat Su Tang dan yang lainnya merasakan sengatan. Tatapan mata kultivator itu bagaikan paku tajam. Su Tang tidak perlu berkata apa-apa,
jentik-jentik nyamuk itu langsung berubah arah dan terbang menjauh dari samping. Su Tang dan Helan Fei Qiong berkonsentrasi mengamati reaksi biksu itu. Anehnya, biksu itu jelas-jelas datang untuk menghalangi jalan mereka, tetapi tampaknya ia tidak tertarik pada mereka. Ia tidak bergerak dan membiarkan mereka melarikan diri. Setelah terbang sekitar seperempat jam, larva nyamuk itu tiba-tiba menjerit panik. Su Tang dan Helan Fei Qiong buru-buru menoleh ke depan, dan mendapati hutan aneh di sana, dan biksu aneh itu, telah muncul kembali di hadapan mereka. Jentik-jentik nyamuk itu segera berbalik dan kali ini berjalan ke arah asalnya. Namun, setelah hanya belasan tarikan napas, Su Tang dan yang lainnya tak kuasa menahan napas karena pembudidaya itu kembali menghalangi jalan mereka. Larva nyamuk begitu cemas hingga mata mereka memerah. Mereka terus mencoba arah baru. Namun, sekeras apapun mereka mencoba, biksu itu tetap muncul di hadapan mereka. Mereka menemuinya puluhan kali dalam sekejap mata, dan ketakutan bagaikan tangan tak terlihat, menekan mereka hingga mati lemas. Ketika mereka bertemu lagi dengan jentik-jentik nyamuk itu, dan jentik-jentik nyamuk itu hendak mengubah arah, Su Tang tiba-tiba berkata, "Jangan buang-buang energimu. Ayo kita maju dan lihat apa yang akan dia lakukan." Helan Fei Qiong terdiam. Jentik-jentik nyamuk membeku di udara sejenak, lalu tiba-tiba menggertakkan gigi dan menarik kembali wujud asli mereka. Ia akhirnya bisa menerima kenyataan ini. Sebuah berkah tersembunyi, kutukan yang tak terelakkan. Bencana tak terelakkan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah pertarungan sengit. Dikejar-kejar seperti guk-guk terlalu memalukan. Melarikan diri akan menjadi masalah lain, tetapi karena ia selalu terhalang, ia mungkin akan melakukannya secara terbuka. Setidaknya ia tidak akan mempermalukan sektenya. Biksu itu meletakkan gulungan bambu di tangannya dan perlahan berbalik ke sisi ini. Tatapannya beralih dari Su Tang dan Jie Zi, dan akhirnya tertuju pada Helan Fei Qiong. Lalu ia berkata lembut, "Nak, duduklah." Saat pertama kali melihat biksu itu, tatapannya tajam bagai benda sungguhan, dan membuat mereka merasa sakit seperti ditusuk paku. Namun kini, raut wajahnya melembut, dan senyumnya bagai angin musim semi, menghangatkan hati mereka. Su Tang tidak tahu mengapa sikap pihak lain berubah drastis, dan apakah ia menyembunyikan sesuatu. Namun, ia akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Su Tang dan Jie Zi belum menerima undangan. Mereka berdiri diam di sana. Helan Fei Qiong ragu sejenak, lalu perlahan berjalan mendekat dan membungkuk. Ia berkata lembut, "Salam, senior." "Tidak perlu sopan begitu, duduk saja," kata biksu itu. Pada saat ini, Su Tang dan yang lainnya akhirnya dapat melihat dengan jelas penampilan lengkap orang itu. Penampilannya sangat aneh, dengan alis tinggi, rambut terurai, sedikit uban, dan beberapa janggut panjang yang menjuntai hingga ke dada. Ia mengenakan jubah kasa yang sangat biasa. "Apakah kamu mengalami masalah di jalan?" tanya biksu itu lagi. Ia sepertinya melihat Helan Fei Qiong terluka. "Ya, ada yang ingin menghentikan kita." Helan Fei Qiong mengangguk dengan murah hati. Tidak bisa mengalahkannya, biksu itu tersenyum. Helan Fei Qiong berhenti sejenak dan berkata, "Saya tidak bisa menang sekarang." Jawaban Helan Fei Qiong sederhana, tetapi mengandung makna tersembunyi, yang membuatnya tidak yakin. Hanya karena dia tidak bisa menerimanya sekarang, bukan berarti dia tidak bisa menerimanya di masa depan. Dia akan membalas dendam. "Siapa yang menghalangi jalan?" Biksu itu tersenyum lebih lebar. "Pangeran ketujuh Yazi dari garis keturunan naga sejati," jawab Helan Fei Qiong jujur. "Hehehe," biksu itu tertawa terbahak-bahak, lalu sepertinya teringat sesuatu yang sangat menarik, lalu tertawa terbahak-bahak lagi hahaha. "Apa yang kamu tertawakan, senior?" tanya Helan Fei Qiong. "Tidak apa-apa, aku tidak menertawakanmu." Biksu itu tersenyum dan melambaikan tangannya, "Aku juga pernah muda sepertimu, dengan beberapa teman dekat. Kami minum dan bersenang-senang bersama, berperang bersama, dan bertempur bersama. Salah satu dari mereka sangat mirip denganmu. Dia menderita kekalahan telak sampai-sampai bosnya pun sedikit tertekan, tapi dialah satu-satunya yang tidak menyerah, haha. Pada akhirnya, kami bisa bangkit kembali berkat dorongannya. Sayang sekali, melihat semua ini mengingatkanku padanya, tapi semuanya sudah berubah." Helan Fei Qiong tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Melihat biksu itu tampak tenggelam dalam semacam kenangan, ia tidak ingin mengganggunya dan hanya bisa diam. 3.000 zaman yang agung, tapi itu sudah begitu tuntas. Kau bisa lihat betapa beratnya penderitaan yang telah ia lalui. Biksu itu mendesah dalam-dalam lalu melambaikan tangannya. "Nak, sudah takdir kita bertemu hari ini, tapi 2 tamu lagi akan segera tiba. Aku tak bisa menahanmu di sini. Silakan pergi." "Senior, ayo kita pergi." Helan Fei Qiong tertegun. "Tidakkah kau ingin pergi?" Biksu itu tersenyum. Helan Fei Qiong terdiam sejenak, lalu perlahan berdiri dan membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih, senior."
Su Tang dan Jie Zi tercengang. Pihak lain terus berusaha menghentikan mereka. Apakah itu hanya untuk bergosip? Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di sana, dan mereka tidak repot-repot mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka membungkuk kepada biksu itu lalu terbang maju. Su Tang dan yang lainnya bertekad untuk melarikan diri dan segera menghilang ke kedalaman bidang bintang. Pada saat ini, sebuah bambu di belakang biksu itu tiba-tiba patah, memperlihatkan sosok manusia yang samar di dalamnya. Sosok itu diikat erat dengan tali emas dan tidak bisa bergerak. Tuan, darah Qiongguang ada pada mereka, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Dan mengapa Anda begitu mencurigai saya? Kata sosok itu dengan suara lemah. Gurumu terlalu pintar dan penuh perhitungan, dan kau hanya akan berakhir kehilangan nyawamu sendiri. Biksu itu berkata dengan tenang, hal terbodoh tentang gurumu adalah dia menghakimi orang lain berdasarkan standarnya sendiri. Dia ingin menyatukan garis keturunan naga sejati, jadi dia pikir aku juga ingin mengembalikan kejayaan Kaisar Langit. Nyamuk dan lalat tertarik pada makanan yang bau, dan burung phoenix hanya bertengger di pohon wutong. Begitulah sifat mereka. Dia telah menghitung dan menghitung, memeras otaknya, dan tampaknya telah memikirkan segalanya, tetapi dia mengabaikan alam. Aneh sekali. Guru, Anda salah paham. Saya telah bekerja keras untuk aliansi Tiandao dan mempertaruhkan nyawa saya. Sang biksu tersenyum dan menjentikkan ujung jarinya pelan, lalu cabang-cabang bambu yang tersebar perlahan menutup lagi, membungkus sosok itu di dalamnya lagi. Setelah terbang melintasi angkasa beberapa saat, larva itu tak kuasa menahan diri untuk berbisik, ada apa dengan orang itu? Dia pasti sudah menghentikan kita, jadi seharusnya dia tahu bahwa darah cahaya malang ada bersama kita. Kenapa, dia membiarkan kita pergi tanpa alasan yang jelas? Apa ada rencana lain yang dia rencanakan? Apa dia perlu menipu kita? Su Tang tersenyum getir. Aku sudah menebak siapa dia. Siapa itu? Tanya jentik-jentik nyamuk dengan cepat. Kaisar Barat dari Liga Tiandao, kata Su Tang. Kaisar Barat, larva itu berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Mustahil, darah cahaya termiskin kita direbut dari para kultivator aliansi Dao Surgawi. Jika itu benar-benar Kaisar Barat, dia pasti sudah membasmi kita sejak lama. Awalnya, dia memang punya niat membasmi, kata Su Tang, tapi kemudian dia berubah pikiran. Kenapa? Apa dia tahu siapa majikanku? Jie Liao merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Akhirnya kau menyerah? Su Tang tertawa. Sekalipun Kaisar Barat mengkhawatirkan guru kita, seharusnya beliau menghukum kita sedikit. Setidaknya seharusnya beliau mengambil darah cahaya miskin. Sejujurnya, kau telah diuntungkan oleh kami. Apa? Larva nyamuk sedikit bingung. Dia berbeda dari yang dirumorkan. Helan Fei Qiong mengerutkan kening. Karena dia sudah tahu latar belakangku dan begitu murah hati kepada kita, seharusnya dia merasa bersalah, tapi tidak malu. Apa bedanya rasa bersalah dan malu? Tanya Su Tang. Jika dia benar-benar pengecut dan menghindari pertempuran, membiarkan tiga kaisar dan naga sejati kuno binasa bersama, maka dia pasti malu. Bagaimana mungkin dia berani mengenang teman-teman lamanya di depan kita? Dia tidak perlu munafik seperti itu. Kata Helan Fei Qiong, aku baru saja mengamatinya dengan saksama. Dia sangat alami, dan dia benar-benar menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Qianji, dari mana asalmu? Jie Larva tiba-tiba bertanya. Nanti kau akan tahu, kata Helan Fei Qiong ringan. Saat Su Tang dan yang lainnya sedang berbincang, dua tamu tak diundang muncul di hadapan Kaisar Barat dari aliansi Dao Surgawi. Mereka tak lain adalah Pangeran Keempat Pulau dan Pangeran Ketujuh Yasi. Mereka tidak terburu-buru mendekat, raut wajah mereka muram. Sebaliknya, Kaisar Barat dari aliansi Dao Surgawi tampak jauh lebih tenang. Ia mengambil gulungan bambu itu lagi dan perlahan membolak-baliknya. Ia memang sedang membaca, ekspresinya berganti-ganti antara ketidaksetujuan, senyum, dan anggukan. Sepertinya isi buku itu beresonansi dengannya. Pangeran Keempat Pulau dan Pangeran Ketujuh Yazi terdiam sejenak, lalu serentak bergerak maju, perlahan-lahan menyapu ke depan. Sesaat kemudian, mereka mendarat di tepi kolam. Tanpa menunggu Kaisar Barat dari aliansi Dao Surgawi berbicara, mereka langsung berjalan menuju meja dan perlahan duduk. Jika seorang kultivator dari aliansi Dao Surgawi atau garis keturunan naga sejati melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Tidak peduli siapapun itu, selama mereka melihat seorang kultivator dari pihak lain, selama kekuatan mereka tidak terlalu lemah dan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, maka konflik pasti akan pecah. Para kultivator dari dua sekte besar sedang bertarung demi hidup mereka, dan para dewa sejati, yang merupakan eksistensi puncak di sekte-sekte tersebut, bertemu di medan bintang. Mereka tidak hanya tidak langsung bertarung, tetapi mereka juga bertindak seolah-olah akan berbincang panjang lebar, yang sungguh mengejutkan. Para kultivator biasa tidak dapat memahaminya,
hanya karena perbedaan kemajuan mereka yang begitu besar. Pertarungan antar makhluk tingkat dewa sejati jauh melampaui norma. Pertarungan ini sama sekali berbeda dari pertarungan hidup dan mati antar kultivator. Serangan mendadak selalu berhasil, itu sudah pasti, tetapi pertarungan langsung dengan kedua belah pihak waspada biasanya tidak akan membuahkan hasil apapun. Dengan kata lain, bahkan dewa sejati pun bisa mati dalam pertempuran. Ini karena kedua belah pihak bertekad untuk bertarung sampai mati, dan jika salah satu pihak ingin mundur, pertempuran akan berakhir sia-sia. Yang Mulia Kaisar Barat sedang dalam suasana hati yang baik, kata Pangeran Ketujuh Yazi sambil tersenyum. Aku tidak akan bilang aku tertarik, aku hanya sedikit bosan. Kaisar Barat meletakkan gulungan bambu itu dan menatap Pangeran Ketujuh Yazi. Meskipun jarak mereka kurang dari 2 meter, ia tetap tampak tenang. Kalian berdua bergegas melintasi medan bintang dengan terburu-buru, apa kalian hanya ingin mengobrol denganku? Awalnya memang ada beberapa masalah, tapi karena kamu di sini, semuanya baik-baik saja. Pangeran Ketujuh tersenyum dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, hehe. Pangeran Kedelapan dan aku berbeda. Oh, apa yang akan terjadi jika dia datang? Kaisar Barat juga tersenyum. Perlukah aku bertanya? Putra Mahkota Ketujuh Yazi merentangkan tangannya. Dia baru saja menderita kekalahan, dan dia bertekad untuk membalaskan dendam ibunya. Jika dia melihatmu, dia pasti akan terus berjuang. Dia tampaknya tidak sekeras kepala yang kau katakan, dan dia juga tahu kapan harus mundur, kata Kaisar Barat dengan ringan. Itu karena kau tidak memberinya kesempatan. Pangeran Ketujuh Yazi berkata, sungguh mengecewakan. Setiap kali aku ingin melihat keseruannya, tetapi setiap kali kau bertarung, semuanya hilang. Saudara Ketujuh, kau terlalu banyak bicara hari ini. Kata Pangeran Keempat Pulau tiba-tiba. Kakak Keempat, jangan khawatirkan aku. Aku punya kesulitanku sendiri. Hari ini, di hadapan Tuan Si Huang, aku bisa menjelaskannya dengan jelas. Pangeran Ketujuh Yazi mencibir, aliansi Tiandao menganggapku sebagai duri dalam daging mereka, dan aku harus waspada terhadap rencana jahat saudara-saudaraku sendiri. Sulit, sangat sulit. Aku tidak punya pilihan selain menjernihkan pikiranku. Kalian boleh bersenang-senang sendiri, jangan libatkan aku, anggap saja aku sudah mati, itu saja. Adik Ketujuh, ada apa denganmu? Pangeran Keempat Pulau sedikit cemas. Ketidakpercayaan memang ada di antara para pangeran naga sejati, tetapi hal-hal seperti itu seharusnya dipahami oleh anggota keluarga. Bukankah mengatakan hal ini di depan Kaisar Barat dari aliansi Dao Surgawi hanya akan membuat orang lain berani dan merusak gengsinya sendiri? Kakak Keempat, Tuan Si Huang juga bukan orang luar. Pangeran Ketujuh berkata sambil menyeringai, kau mungkin tidak tahu, jika Tuan Si Huang dan Ibu benar-benar memiliki hubungan yang baik, saat kita bertemu Tuan Si Huang sekarang, setidaknya kita harus memanggilnya paman dengan hormat. Boom! Aura ganas menyapu keluar dengan Kaisar Barat sebagai pusatnya, tetapi itu hanya sesaat, dan Kaisar Barat kembali tenang. Pupil matanya tak berekspresi, dan ia hanya menatap Pangeran Ketujuh Yazi dalam diam. Bagaimana? Meskipun Pangeran Keempat Pulau adalah orang yang berpengetahuan luas, dia masih tercengang ketika mendengar kata-kata tersebut. Kau tahu banyak, kata Si Huang perlahan. Sebenarnya, saya bertemu Yang Mulia, saat saya masih kecil, kata Pangeran Ketujuh Yazi. Saat itu, saya masih bodoh dan berpikir bahwa Ibu Suri lebih menyayangi saudara kedelapan. Segala keuntungan akan saya berikan kepada kami, dan hanya untuk saudara kedelapan. Jadi, ketika Ibu Suri sedang mengajari saudara kedelapan kultivasi, saya akan menyelinap ke sekitar kolam Loying dan mengamati. Jika saudara kedelapan mendapatkan sesuatu, saya akan mencari cara untuk mencurinya. Haha, saya tidak bisa menahannya, saya memang picik. Pangeran Keempat Pulau sedikit bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus membiarkan Pangeran Ketujuh Yazi melanjutkan bicaranya. Kau datang setiap beberapa tahun, tapi kalau datang, kau tak pernah bicara sepatah kata pun. Kau hanya berdiri di sana dan memperhatikan ibu. Terkadang kau bahkan mengeluarkan seruling gembalamu dan memainkan lagu acak untuknya, kata Putra Mahkota Ketujuh Yazi. Tapi kau tidak tahu, kan? Setiap kali kau pergi, ibu menjadi sangat sedih dan tertekan, dan hubungannya dengan ayah semakin dingin. Ekspresi Kaisar Barat setenang kolam yang tenang, dan dia terus menatap dingin ke arah Pangeran Ketujuh Yazi. Waktu kecil, aku tak berani bicara. Tapi setelah dewasa dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika ini terus berlanjut, kata Putra Mahkota Ketujuh, Yazi. Kemudian, ayah dan ibuku tak pernah bertemu lagi. Aku merenungkan hal ini cukup lama dan memutuskan bahwa ayahku berhak tahu. Jadi aku pergi menemuinya. Kau pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya, kan? Kau ingin memprovokasiku. Si Huang berkata kata demi kata. Kau salah paham. Aku bahkan belum selesai bicara.
Putra mahkota ketujuh terkekeh, meskipun aku ingin jujur. Pada ayahku, orang lain sudah mendahuluiku sebelum aku sempat membuka mulut. Mata Kaisar Barat telah berubah menjadi warna emas cemerlang, dan aura di sekelilingnya memadat membentuk dinding tak kasat mata. Sungguh, dengan kemajuan dan pengalamannya, mustahil baginya untuk kehilangan ketenangan seperti ini. Mungkin, apa yang dikatakan Pangeran Ketujuh Yazi menyentuh rasa sakit terdalam di hatinya. Siapa itu? Suara Si Huang terdengar sangat berat. Tentu saja, dia putra ketiga saya. Putra mahkota ketujuh Yazi terdiam sejenak, lalu mengamati ekspresi Kaisar Barat dengan saksama, senyum nakal tersungging di bibirnya. Yang mulia, tidak perlu terlalu marah. Lagi pula, semua itu sudah berlalu, dan terlalu marah sangat buruk bagi kesehatan Anda. Ku dengar, Anda dan Ibu Suri sudah menjalin ikatan cinta. Jadi, setelah Ibu Suri meninggal, hati Anda sudah lama berubah menjadi kayu lapuk, kan? Kaisar Barat terdiam sejenak, napasnya perlahan kembali tenang, lalu ia menggelengkan kepalanya perlahan di antara kalian para monster, hanya burung ungu yang bisa dianggap bijaksana dan berakal sehat. Naga sejati kuno hanyalah dewa yang tercela, dan kalian semua, bahkan lebih buruk dari yang lain. Tuanku, pukulanmu terlalu keras. Pangeran Ketujuh Yazi tampak sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan aku tidak melakukan apa-apa. Mereka semua orang menyebalkan, tapi aku orang baik. Oh, dan kakak keempat juga sama sepertiku. Pangeran keempat pulau yang sebelumnya diam kini tersenyum getir. Semangat juangnya pupus setelah mendengar rahasia ini, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang telah dilakukan pangeran ketiga Bian? Apakah perselisihan antara ayah dan ibunya benar-benar berkaitan dengan Kaisar Barat? Bagaimana ibunya menemui ajalnya? Tuanku, alih-alih mewaspadaiku, seharusnya Tuan mewaspadai putra ketigaku. Pangeran ketujuh melanjutkan sambil menyeringai, sejak hari itu, aku tak lagi mempercayainya. Aku tak percaya apapun yang dikatakannya. Setelah mendengar kabar kematian ibuku dan hilangnya ayahku, aku berpura-pura berduka dan mengamatinya diam-diam. Aku menyadari bahwa sebenarnya dia sangat gembira, tetapi dia hanya lebih pandai berpura-pura daripada aku. Dia juga tahu rahasia simpul hati. Di permukaan, dia tampak memeras otak dan mencoba segala cara untuk menyingkirkanmu, tetapi aku selalu merasa dia tidak menganggapmu serius. Atau lebih tepatnya, dia punya cara untuk menghadapimu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Jadi, aku harus berterima kasih padamu, kata Si Huang perlahan. Yang mulia sangat sopan, kata putra mahkota ketujuh, Yazi. Ibu saya pernah bercerita tentang Anda sebelumnya, mengatakan bahwa Anda adalah seorang tetua yang rendah hati. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membantu Anda hari ini, bagaimana mungkin saya berani menolak untuk melayani Anda? Kaisar Barat menyipitkan matanya, tajam bak pisau, menusuk diam-diam Pangeran Ketujuh Yazi. Ia tahu Pangeran Ketujuh Yazi hanya omong kosong, tetapi ia tak bisa marah, dan tak perlu. Di sisi lain, Pangeran Ketujuh Yazi, bagaikan sepotong daging yang dipotong menjadi donat, dengan tenang menerima tatapan Kaisar Barat, tanpa peduli. Awalnya aku mengira naga sejati kuno telah menghilang, dan hanya Pangeran ketiga Bian dan Pangeran kedelapan Suani yang tersisa dari garis keturunan naga sejati. Yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Kaisar Barat berkata perlahan, sekarang sepertinya, aku salah. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Saya hanya tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Putra mahkota ketujuh Yazi segera berkata, jika saya bisa menjauh dari ini, itu sudah lebih dari cukup. Lagi pula, Yazi pemarah dan mudah marah. Saya selalu berbuat salah. Jika saya menyinggung Yang Mulia di kemudian hari, mohon maafkan saya. Ketika Pangeran keempat pulau mendengar penilaian Kaisar Barat terhadap Pangeran ketujuh Yazi, raut wajahnya sedikit berubah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ia merasa diabaikan, penampilan Pangeran ketujuh Yazi memang jauh melampaui harapannya, dan ia butuh waktu untuk mencerna dan menerimanya. Kau pemarah. Kaisar Barat mencibir, aku khawatir kau sengaja melakukannya. Kau bisa melindungi diri di rumah. Saudara-saudaramu dan para naga sejati kuno tahu karaktermu dan tentu saja tidak akan mengganggumu. Di luar, kau bisa membuat orang lain meremehkan musuh. Sama sepertiku, aku selalu hanya melihat Bian dan Suani, tapi aku tak pernah menyangka ada dirimu yang lain. Yang Mulia terlalu tinggi menilai saya. Pangeran ketujuh, Yazi, berkata dengan tegas, cara saya adalah menjadi tak terkendali. Ketika saya marah, saya akan mencipratkan darah. Ketika saya senang, saya akan tertawa terbahak-bahak. Ketika saya sedih, saya akan meratap. Ketika saya akhirnya terbang ke langit, saya akan mabuk seperti selokan berlumpur. Dasar orang menyebalkan. Kaisar Barat mendesah pelan kalau begitu, aku pamit dulu, dan kita akan bertemu lagi. Setelah berkata demikian, Kaisar Barat membungkuk sedikit kepada Pangeran ketujuh Yazi. Tuanku,
Hamba tidak pantas menerima ini. Pangeran ketujuh, Yazi, buru-buru membalas sapaan itu, seolah tersanjung karena Kaisar Barat begitu menghormatinya. Tunggu sebentar, tuanku. Sebelum kita pergi, kita harus mengulurkan tangan. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan reputasi kita dan punya sesuatu untuk dikatakan saat kita sampai di Gunung Tianle. Kaisar Barat tersenyum, dan sosoknya tiba-tiba terbang menuju ujung langit berbintang. Air danau tiba-tiba meledak, berubah menjadi garis-garis perak yang tak terhitung jumlahnya, bergulung menuju Pangeran ketujuh Yazi dan Pangeran keempat Pulau. Medan bintang yang kosong kemudian menyala, dan ribuan kaki cahaya mengembun menjadi tsunami raksasa, menyapu medan bintang dan membentang hingga ke kejauhan. Setelah pemboman mereda, kediaman hutan bambu peninggalan Kaisar Barat menghilang tanpa jejak. Pangeran ketujuh Yazi dan Pangeran keempat Pulau berdiri di langit berbintang, terdiam. Setelah beberapa lama, kepanikan tersanjung di wajah Pangeran ketujuh Yazi perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin dan tegas. Kemudian ia perlahan berkata seperti yang diharapkan, dia semakin kuat seiring bertambahnya usia. Tidak ada peluang sama sekali. Kau sudah berdamai dengan Kaisar Barat, yang berarti kau tak mau lagi membantu saudara ketiga. Kesempatan apa lagi yang kau cari? Kata Pangeran keempat Pulau dingin dari samping. Lagi pula, dia Kaisar Barat. Aku jadi merasa gatal. Pangeran ketujuh tersenyum dan berkata, Kakak keempat, sudah waktunya kita kembali. Tunggu, teriak Pangeran keempat Pulau dengan suara pelan, apa yang baru saja kau katakan kepada Kaisar Barat, apakah itu benar atau salah? Saudara keempatku tersayang, bolehkah aku menipunya dengan kebohongan? Pangeran ketujuh mendesah, tentu saja setiap kata itu benar. Salah saudara ketigalah yang menyebabkan ayah dan ibu bermusuhan. Mata Pangeran keempat Pulau sebesar lonceng tembaga. Kau lupa menyebutkan beberapa hal, kata Pangeran ketujuh Yazi sambil tersenyum. Ada apa? Tanda tanya. Pangeran keempat Pulau tercengang. Ayah tahu Ibu Suri begitu baik padanya, jadi setiap kali ada masalah, ia selalu berusaha menghindari konflik dengannya. Betapapun enggan atau tidak senangnya ia akan selalu berusaha menyenangkan Ibu Suri. Putra mahkota ketujuh Yazi berkata, Pangeran ketiga selalu berkata ayah lebih suka menjadi pengkhianat abadi dalam mengejar Dao Agung, tetapi ia tidak akan berubah secepat itu. Ia tidak hanya menyakiti Ibu Suri, tetapi ia bahkan ingin menggunakan jasadnya untuk memurnikan harta spiritual. Ini bukan tentang mengejar Dao Agung, melainkan tentang melampiaskan amarahnya. Ini, siapa yang memberitahumu ini? Pangeran keempat Pulau tercengang lagi. Masih ada lagi. Pangeran ketujuh Yazi tertawa terbahak-bahak. Ayah sedang memurnikan harta spiritual ketika tiga kaisar secara misterius menyegel Gunung Luoqiao. Bagaimana mereka bisa tiba begitu cepat dan begitu kebetulan? Tidak ada yang memberitahu mereka. Haha, aku tidak percaya. Pangeran keempat Pulau terdiam lama, lalu tiba-tiba bertanya, apakah kalian semua tahu tentang ini? Saudara ketiga pasti tahu, tapi sulit untuk mengatakan tentang saudara lainnya, jawab Pangeran ketujuh Yazi. Mengapa tidak seorang pun pernah memberitahuku? Tanya Pangeran keempat Pulau. Saudaraku tersayang, aku tidak punya keraguan lagi. Dulu, bahkan jika kau bertanya padaku, aku tidak akan berani memberitahumu. Pangeran ketujuh Yazi berteriak, siapa yang akan datang untuk memberitahumu? Pangeran keempat Pulau terdiam lagi, lalu berkata perlahan, lalu mengapa kau tidak menyembunyikannya dariku sekarang? Seperti yang baru saja kukatakan, aku tidak punya banyak kekhawatiran sekarang. Pangeran ketujuh Yazi berkata, lagi pula, karena kau datang kepadaku untuk meminta bantuan, kau sudah menunjukkan kekayaanmu. Seperti kata pepatah, seutas benang tak dapat membentuk garis, dan sebatang pohon tak dapat membentuk hutan. Aku juga butuh bantuanmu untuk sesuatu, dan terlebih lagi. Aku bisa melihat, saudara keempat, kau dan aku adalah orang yang sama, tetapi saudara ketiga sangat berbeda dari kita. Oh, menurutmu, siapa saudara ketiga? Tanya Pangeran keempat Pulau. Haha, terakhir kali dia bicara panjang lebar tentang semua itu, tapi kenyataannya, semuanya berujung pada satu hal yang sama. Pangeran ketujuh Yazi mencibir, sekarang, wilayah bintang sedang kacau. Hari ini aku mencuri harta spiritualmu, dan besok kau datang untuk membasmi beberapa kultivatorku. Semua karena tidak ada penguasa dunia yang sama, tidak ada aturan. Selama kita bisa membantunya mendapatkan posisi itu, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua perselisihan. Kau mencuri harta spiritualku, Tuan akan mengambilnya kembali untukku. Kau membasmi rakyatku, Tuan akan membalaskan dendamku. Dengan begitu, ketika Dewa Yang Maha Kudus berada di bumi, tidak akan ada lagi kebencian dan tipu daya di dunia. Semua orang akan hidup damai dan bahagia, dan dunia akan bersatu. Hahaha, mungkinkah? Pangeran keempat, Pulau, terdiam sejenak, lalu tersenyum.
Benar, saudara ketujuh. Waktu itu, aku juga mengira saudara ketiga bicara omong kosong, tapi aku tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain, kau bicaranya terus terang sekali. Apa semua wilayah bintang sudah menunggu kedatangan Tuan Suci ini selama ribuan tahun? Hahaha, kau bisa membodohi mereka yang terlahir sebagai domba dan bermentalitas budak, tapi kau bisa membodohiku. Aku akan memperlakukanmu seperti sampah. Pangeran ketujuh berkata sambil mengerutkan kening, lagi pula, aku juga putra naga sejati. Kenapa hanya dia yang bisa menduduki posisi itu? Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Di bawah bimbingan larva nyamuk, Sutang dan yang lainnya memasuki alam empat orang suci. Konon, pada akhir era proto kuno, alam empat orang suci merupakan pusat para kultivator ibel. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kejayaan masa lalu telah sirna. Baik dari kesan pertama maupun pengamatan yang cermat, tempat ini tidak berbeda dengan permukiman para kultivator lainnya. Di restoran, Sutang dan yang lainnya mengobrol dan minum dalam diam. Sebenarnya, Helan Fei Qiong dan Jie Zi lah yang sedang mengobrol. Sutang tenggelam dalam pikirannya, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sekian lama, Jie Zi tak kuasa menahan diri dan sengaja mengetuk dasar cangkir di atas meja, menimbulkan suara nyaring. Ketika Sutang mengalihkan perhatiannya, ia perlahan berkata, "Tian Mo, ada apa? Sepertinya kau sedang banyak pikiran. Aku tidak mengerti. Bisakah kalian berdua memberitahuku bagaimana mereka menemukan kita?" Kata Sutang dengan suara rendah. "Itu semua sudah berlalu, kenapa diungkit lagi?" Si jentik nyamuk menggeleng. "Semuanya belum berlalu. Kita belum menemukan Dewa Qiongguang yang sejati." Sutang berkata, "Aku tidak bisa memahaminya. Aku selalu merasa gelisah. Makhluk setingkat dewa sejati pasti jauh lebih peka terhadap aura daripada kita," kata nyamuk itu. "Itu tidak ada hubungannya dengan itu." Helan Fei Qiong tiba-tiba berkata, "Kalau mereka benar-benar sekuat itu, mereka pasti tahu bahwa ibel itu menyembunyikan energi naga. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kita lolos begitu saja? Itu karena aku berlari kencang dan membuat mereka lengah, oke," kata jentik-jentik nyamuk. "Tidak," kata Sutang dan Helan Fei Qiong bersamaan. Lalu mereka saling berpandangan dan Helan Fei Qiong menambahkan, "Pangeran ketujuh Yazi tidak berusaha sebaik mungkin." "Aduh, kau terlalu banyak berpikir." Larva itu berkata, "Kita aman sekarang. Kita bisa minum dan makan semangkuk besar daging. Memang seharusnya begitu. Saudara Jieji, apakah kau benar-benar menghabisi semua kultivator Sekte Yu hari itu?" Tanya Sutang sambil mengerutkan kening. "Kamu masih tidak percaya dengan caraku?" Tanya jentik-jentik nyamuk itu balik. "Masalahnya pasti ada pada Tuan Gu." Sutang mendesah pelan. "Meskipun kami telah memerintahkannya untuk segera membawa murid-muridnya bersembunyi dan tidak menunjukkan wajahnya dalam waktu dekat, tapi, jika para kultivator dari garis keturunan naga sejati bertekad untuk menemukannya dengan segala cara, dengan kemampuannya, dia akan ditemukan dimanapun dia bersembunyi. Tuan Gu Tai, bahkan jika dia jatuh ke tangan garis keturunan naga sejati, apa hubungannya dengan kita?" Tanya Jie Zi. "Apa kau bodoh?" Tanya Helan Fei Qiong, "Dia bisa menemukan dewa sejati Qiongguang hanya dengan beberapa tetes darah, jadi dia pasti bisa menemukan kita juga. Mungkin, saat dia membantu kita, dia sudah menyembunyikan triknya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia tidak perlu menyakiti kita. Tapi karena para kultivator naga sejati sudah menemukannya, dia pasti akan memanfaatkan keberadaan kita untuk membeli nyawanya sendiri." Wanita tua itu, Jizi berhenti sejenak dan berkata, "Aku seharusnya tidak membiarkannya pergi saat itu." Baik Sutang maupun Helan Fei Qiong tidak menanggapi. Bahkan, jika mereka bisa kembali ke masa lalu, akan sulit bagi mereka untuk membasmi Tuan Gu Tai. Berbeda dengan Sekte Tianyu. Sekte Tianyu menganggap mereka sebagai buronan, tetapi mereka terpaksa menahan amarah karena tidak cukup kuat. Jika mereka sangat kuat, mereka pasti akan memburu mereka di mana-mana. Namun, Tuan Gu Tai bekerja sama dengan sangat baik dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang salah dengannya. Pada akhirnya, ia mungkin memilih untuk berkhianat karena nyawanya terancam. Dari sudut pandang pihak lain, hal ini wajar. Ia tidak memiliki kerabat atau teman dengan Sutang dan yang lainnya, dan mereka hanyalah kenalan. Mengapa ia harus berkorban untuk Sutang dan yang lainnya? Suasana menjadi hening. Jie Ze ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Jadi, berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini. Sebentar lagi para kultivator naga sejati akan datang mencari kita. Tian Mo, kapan temanmu akan tiba? Atau sebaiknya kita pergi dulu." Sutang merasakan sesuatu, mengeluarkan liontin surat itu, melihatnya, dan berkata dengan lembut, "Kita sudah sampai." Tak lama kemudian, seorang wanita cantik menunggangi Pegasus bersayap datang perlahan dari ujung jalan. Sesampainya di ujung restoran, ia mendongak, lalu melompat dari Pegasus dan melangkah masuk.
Tak lama kemudian, wanita itu, dituntun oleh seorang pelayan, masuk ke kamar pribadi tempat Su Tang dan yang lainnya menginap. Ketika mereka melihat pendatang baru itu, Su Tang dan Helan Fei Qiong berdiri sambil tersenyum, dan Jie Li juga meletakkan gelas anggurnya. Shadow Demon, Qian Huan, apa kabar? Sapa wanita cantik itu sambil tersenyum. Lumayan, Su Tang berkata sambil tersenyum, mari, kuperkenalkan seseorang. Ini teman seperguruanku, Ji Ze, yang tidak bergelar raja. Ini Zhen Miao Xingjun. Setelah salam singkat, beberapa orang duduk. Zhen Miao Xingjun menatap Su Tang, lalu Helan Fei Qiong, lalu menggelengkan kepala. Waktu pertama kali kau bilang begitu, aku sungguh tak percaya. Kemajuan yang kalian berdua buat, sungguh luar biasa. Kau sama mengejutkannya, kata Su Tang. Ada apa denganku? Zhen Miao Xingjun tercengang. Penatua Wu bercerita tentangmu, katanya hidupmu sulit, dengan bencana kecil setiap 10 tahun dan bencana besar setiap 100 tahun. Su Tang berkata, ketika mendengar itu, reaksi pertamaku adalah adakah orang di dunia ini yang sesial itu? Sebenarnya, aku cukup beruntung, kata Zhen Miao Xingjun, setidaknya aku bisa memulai lagi setiap saat, tetapi banyak temanku yang tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Baiklah, mari kita mulai, selah Helan Fei Qiong. Bagaimana mungkin pedang kekaisaran Liga Dao Surgawimu jatuh ke tangan pangeran ketiga Bian itu? Ceritanya panjang. Zhen Miao Xingjun berhenti sejenak. Pedang kekaisaran telah bersama kaisar bijaksana selama ini. Pangeran ketiga Bian tiba-tiba datang dan menggunakan tubuh emasku untuk membuka alam dewa. Namun, kaisar bijaksana, mengira pangeran ketiga Bian sebagai salah satu pengikutnya. Karena itu, mereka menangkap kaisar bijaksana dengan mudah. Kaisar kebijaksanaan dari aliansi Dao Surgawi. Jie Zi tercengang. Mereka bilang dia yang paling bijaksana sepanjang masa, jadi bagaimana mungkin dia menganggap pangeran ketiga Bian sebagai miliknya? Apa ada yang salah dengannya? Zhen Miao Xingjun melirik jentik-jentik nyamuk. Meskipun ia melihat Su Tang menahan pihak lain di sini, jelas mereka saling percaya, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya ia melihatnya, jadi ada beberapa hal yang tidak ingin ia katakan. Larva itu menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas dan segera tertawa datar. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya merasa ini terlalu aneh. Sebenarnya, dia tidak salah mengatakan itu. Zhen Miao Xingjun tersenyum pahit lagi terkadang, dia memang punya masalah. Apa maksudmu? Tanya Helan Fei Qiong penasaran. Saya belum pernah melihat wujud asli kaisar kebijaksanaan, tetapi saya mendengar dari guru saya ketika saya masih sangat muda bahwa kaisar kebijaksanaan adalah makhluk yang sangat aneh, kata Zhen Miao Xingjun. Dia tidak punya mata, tetapi dia bisa mengamati dunia. Dia tidak punya telinga, tetapi dia bisa mendengar suara dari jarak ribuan mil. Dia tidak punya daging dan darah, tetapi dia punya sukacita, amarah, kesedihan, dan kebahagiaan. Seringkali, dia sangat berbakat dan cerdas, dan di lain waktu, pikiran dan pertanyaannya konyol sekaligus menggelikan. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi tanpa tubuh fisik? Tanya Helan Fei Qiong. Jangan tanya aku juga tidak tahu, kata Zhen Miao Xingjun. Haha, tidak ada yang aneh dengan ini. Ji Zi tertawa. Dulu, wilayah bintang ini dipenuhi roh gunung dan monster pohon. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, tetapi mereka masih bisa berlatih dan berjalan di langit berbintang. Kaisar kebijaksanaan bukanlah ibel, kata Zhen Miao Xingjun. Dibandingkan dengan ibel-ibel itu, perbedaannya sangat besar. Jika kau bisa merasakan aura kaisar kebijaksanaan sendiri, kau mungkin akan mengerti. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Apakah pedang Yuren selalu disimpan oleh kaisar kebijaksanaan? Tanya Su Tang. Ya, Zhen Miao Xingjun mengangguk. Setahu saya, di antara 8 tetua Liga Tiandao Anda, setidaknya ada 2 mata-mata. Su Tang berkata salah satunya adalah Dewa Tianxing, dan saya tidak tahu yang satunya lagi. Kau sudah memberitahuku terakhir kali, lalu aku meminta beberapa tetua untuk menyelidiki secara diam-diam, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna. Zhen Miao Xingjun berkata, namun, masalah pedang Yuren tidak ada hubungannya dengan mata-mata. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Su Tang penasaran. Hanya 2 orang di dunia ini yang tahu keberadaan pedang Yuren, aku dan saudara angkatku, kata Zhen Miao Xingjun. Bahkan kaisar kebijaksanaan sendiri tidak tahu. Aku sama sekali tidak pernah membocorkan rahasia ini. Sedangkan saudara angkatku, dia menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, meninggalkanku sendirian untuk melanjutkan hidup. Saudara angkatmu, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya? Tanya Su Tang. Kenapa menyebutnya? Tanya Zhen Miao Xingjun. Anggap saja dia tidak pernah muncul. Masalahnya sangat jelas. Kata Ji Zi kamu tidak mengatakannya, jadi saudaramu yang mengatakannya. Zhen Miao Xingjun melirik larva itu lagi, tetapi tidak menjawab.
Ia lalu menatap Helan Fei Qiong dan berkata, Qian Huan, apa kau benar-benar, adik perempuanku? Helan Fei Qiong tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan meletakkan sebuah kalung di atas meja. Kalung itu adalah benih roh 1000 agung miliknya. Zhen Miao Xingjun tidak terburu-buru menyentuhnya. Ia hanya menatapnya sejenak dan mendesah pelan, aku tidak percaya. Ini bukan satu-satunya hal yang tidak bisa kau bayangkan. Helan Fei Qiong menatap Su Tang, mungkin dia belum memberitahumu. Dia baru memberitahu Tetua Wu beberapa tahun yang lalu. Zhen Miao Xingjun berkata dengan marah, kau merahasiakannya dariku. Faktanya, Su Tang, Helan Fei Qiong, dan Zhen Miao Xingjun memiliki persahabatan hidup dan mati. Kemudian, kebenaran terungkap. Su Tang memiliki 3 anak panah berapi dan memperoleh sebagian dari tradisi Tao Dong Huang. Helan Fei Qiong memiliki benih roh 1000 agung dan merupakan penerus tahta Dong Huang. Hubungan mereka sudah sangat dekat, dan kini mereka menyadari bahwa mereka berasal dari sekolah yang sama, sehingga mereka tampak sangat percaya satu sama lain. Mereka hampir saling menceritakan segalanya tanpa menyembunyikan apapun. Kita baru saja keluar waktu itu, beraninya kita membocorkan rahasia kita. Desah Helan Fei Qiong. Ya, sungguh menakjubkan. Kau tidak pernah memberitahu kami bahwa kau adalah murid langsung Kaisar, kata Su Tang. Aku tidak masuk hitungan. Zhen Miao Xingjun menggelengkan kepalanya pelan. Saudara angkatku adalah murid sejati guru. Sayangnya, setelah guru meninggal, dia tidak hanya tidak membuat kemajuan, dia juga mengambil surga Kaisar dan menghilang. Pantas saja, kau tak pernah ingin menyebutnya, kata Helan Fei Qiong. Meskipun saya telah berlatih sejak cukup dewasa untuk memahaminya, saya juga pernah mengalami saat-saat lemah dan malu, kata Zhen Miao Xingjun. Ketika guru masih ada, beliaulah yang membuat semua keputusan untuk saya. Ketika guru meninggal, wajar saja saya ingin mengandalkan saudara angkat saya. Namun, beliau tiba-tiba pergi, meninggalkan saya sendirian menghadapi semuanya. Jadi, wajar saja jika saya merasa sedikit kesal. Ngomong-ngomong, bagus sekali. Kamu bisa bicara denganku tentang masalah sepele ini di Xin Perry. Kenapa kamu harus buru-buru? Kata Su Tang. Karena kau menyebut pedang Yuren, kata Zhen Miao Xingjun, awalnya aku tidak yakin, tapi karena kau yang mengungkapkannya lebih dulu, aku tahu itu pasti kau. Ada apa denganku? Su Tang tercengang. Pernahkah kau bertemu dengan biksu dari kuil tulang putih? Tanya Zhen Miao Xingjun. Maksudmu, Kong Mi? Awalnya, larva nyamuk itu tampak malas, tetapi ketika mendengar Zhen Miao Xingjun menyebut Kong Mi, telinganya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Itu dia, kata Zhen Miao Xingjun. Apakah kamu melihatnya? Tanya Su Tang. Saya hanya mendengar Tetua Wu menyebutkannya, kata Zhen Miao Xingjun. Penguasa Hongfa dari Liga Dao Surgawi menerima perintah rahasia dari Kaisar Barat dan pergi ke kuil tulang putih untuk menemui Kong Mi. Namun, ia menghilang dalam sekejap mata, dan tablet kehidupan alam ilahi juga jatuh. Ia pasti telah meninggal. Sebelum Liga Dao Surgawi sempat bereaksi, kuil tulang putih dikepung oleh garis keturunan naga sejati. Kong Mi lolos dari pengepungan setelah nyaris lolos, dan ambruk di tanah setelah kembali ke sekte. Kaisar Baratlah yang secara pribadi menyembuhkan luka-lukanya. Kudengar Kong Mi menderita lebih dari 100 luka di sekujur tubuhnya. Sungguh suatu keajaiban ia kembali hidup-hidup. Mendengar Zhen Miao Xingjun menyebut Kong Mi, Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Mereka tidak ingin berbohong, jadi mereka tidak punya cara untuk mencari alasan. Kong Mi melaporkan kepada Kaisar Barat bahwa pelakunya adalah jentik-jentik nyamuk dari Sekte Pemurnian Roh. Mereka tidak hanya melukai guru Hongfa dan mencuri harta spiritual, mereka juga memikat para kultivator dari garis keturunan naga sejati ke kompleks mereka, mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk membasmi kuil tulang putih. Zhen Miao Xingjun melirik jentik-jentik nyamuk dan melanjutkan, Kong Mi berkata bahwa selain jentik-jentik nyamuk, ada juga seorang pria dan wanita. Karena berduka, ia sendiri yang menggambar potret mereka. Tetua Wu juga bersama Kaisar Barat saat itu, dan ia memberitahu saya bahwa potret Kong Mi agak mirip dengan Anda. Hehehe, Su Tang tertawa datar. Awalnya aku tidak percaya, kupikir itu hanya kemiripan. Zhen Miao Xingjun melanjutkan, tapi ketika kau tiba-tiba menggunakan liontin surat itu untuk berbicara tentang pedang Yuren, aku jadi sedikit gelisah, jadi aku harus datang dan berbicara langsung denganmu. Su Tang terdiam sejenak, apa yang ingin kau bicarakan? Katakan padaku. Jangan bahas asal-usul Kaisar Timur dulu, kata Zhen Miao Xingjun. Sejak kita bertemu di Istana Seng Yun, aku, Zhen Miao, sudah cukup baik padamu, kan? Benar sekali, kata Su Tang. Kemudian, kita bertemu lagi di wilayah Bintang Gurun Raya, dan aku memperkenalkanmu kepada aliansi Dao Surgawi, kata Zhen Miao Xingjun. Aku juga mengundang Tetua Wu untuk mengagumimu secara pribadi. Sejujurnya, Tian Mo,
Aku tidak pernah membayangkan saat itu kau akan memiliki bakat sebesar ini dan berkembang secepat ini. Aku hanya menganggapmu teman dan ingin membantumu. Menjelajahi wilayah bintang sendirian terlalu sulit. Bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, dengan dukungan semua orang, kemajuanmu pasti akan lebih cepat. Aku tahu. Su Tang mengangguk. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Ujung jari Zhen Miao Xingjun tiba-tiba gemetar. Di api penyucian lelehan, aku ditangkap oleh pangeran ketiga Bian. Kau tak bisa bayangkan penderitaan yang kualami. Aku sudah mengatakan hampir semua yang seharusnya dan tak seharusnya kukatakan. Hanya ada dua hal, yang nyaris tak bisa kusimpan sendiri. Satu adalah asal-usulku, dan yang lainnya adalah rahasiamu. Su Tang tiba-tiba menjadi serius. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu tentang asal-usulku. Jika tidak, aku masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Jika aku melakukannya, aku akan kehilangan segalanya. Ekspresi Zhen Miao Xingjun berubah rumit. Sedangkan untukmu, aku bahkan mengkhianati Kaisar Kebijaksanaan, tapi aku tidak mengkhianatimu. Bukannya aku menganggapmu lebih penting daripada Kaisar Kebijaksanaan. Jika Pangeran Ketiga Bian pergi menemui Kaisar Kebijaksanaan masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika aku mengkhianatimu, kau akan mati, tanpa kesempatan untuk pulih. Su Tang menghela napas lega, dia tahu apa yang dikatakan Zhen Miao Xingjun benar. Aku tidak memberitahumu ini sekarang untuk membuatmu berterima kasih padaku, kata Zhen Miao Xingjun. Tian Mo, aku tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakanmu, begitu pula aliansi Tian Dao. Lagi pula, kau sudah bergabung dengan aliansi Tian Dao, dan bahkan piring kehidupanmu dipajang di alam ilahi. Bagus sekali, katakan saja apapun yang ingin kau katakan, kata Su Tang. Apakah kau benar-benar membasmi Tuan Hongfa? Zhen Miao Xingjun berkata-kata demi kata. Ya, jawab Su Tang. Melihat Su Tang mengakuinya tanpa ragu, Zhen Miao Xingjun terdiam cukup lama, lalu tersenyum, namun senyumnya dipaksakan sejak kebangkitan garis keturunan naga sejati. Semua sekte di bidang bintang telah bersembunyi atau menjadi boneka garis keturunan naga sejati. Hanya Liga Tiandao kita yang berdedikasi untuk menegakkan kebenaran Dao Surgawi, tetapi keberuntungan kita tidak sebaik yang lain, dan semakin sedikit makhluk setingkat penguasa bintang di sekte ini. Penguasa Hongfa adalah salah satu ketua Dewan Tetua Liga Tiandao kita. Entah berapa banyak hal hebat yang telah ia lakukan dan berapa banyak kontribusi yang telah ia berikan. Ia tidak mati di tangan garis keturunan naga sejati, melainkan jatuh ke. Pada akhirnya, Zhen Miao Xingjun tidak dapat melanjutkan. Bagus sekali. Aku punya beberapa kata-kata yang sangat jujur. Untuk kukatakan. Kuharap kau tidak marah saat mendengarnya, kata Su Tang. Oh, katamu, jawab Zhen Miao Xingjun. Mungkin mustahil mengandalkan Liga Tiandao-mu untuk menghancurkan garis keturunan naga sejati. Kau tak bisa melakukannya saat empat kaisar berkuasa, dan kau pun tak bisa melakukannya sekarang. Su Tang berkata, tanpa Kaisar Agung, kau telah berada di lereng terjal. Lalu siapa yang bisa melakukannya? Zhen Miao Xingjun mengerutkan kening. Aku, kata Su Tang. Kamu, wajah Zhen Miao Xingjun tampak sangat aneh, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Biar ku selesaikan. Su Tang melambaikan tangannya. Juga, jangan terburu-buru menyimpulkan masalah ini. Aku selalu merasa semua yang terjadi dalam perjalanan ini aneh, tapi, aku tidak tahu apa yang salah saat ini. Ibel, kau hanya melalaikan tanggung jawabmu, gumam Zhen Miao Xingjun. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Su Tang. Ambil pedang pengendali, misalnya. Sepertinya semua kultivator tergila-gila padanya, ingin merebutnya untuk diri mereka sendiri. Tapi ketika kupikir-pikir lagi, aku menemukan sesuatu yang aneh. Setidaknya Pangeran Ketujuh Yazi tidak terlalu tertarik padanya, kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Lagi pula, Kaisar Barat menghentikan kita tanpa menyebut pedang pengendali. Aku, mulai curiga pedang itu palsu, dan bahkan Dewa Sejati Qiong Guang itu palsu. Apakah kamu pernah bertemu dengan Tuan Si Huang? Zhen Miao Xingjun terkejut. Aku sudah melihatmu. Su Tang mengangguk dan berkata, Yang Mulia Kaisar Baratlah yang menghalangi amarah Pangeran Ketujuh untuk kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa begitu tenang sekarang? Zhen Miao Xingjun begitu tercengang hingga ia tak bisa berkata apa-apa. Meskipun ia telah lama berkelana di dunia bintang dan telah melihat banyak hal, ia sama sekali tidak mengerti bahwa kultivator biasa dan makhluk tingkat dewa sejati berada di dua tingkat kehidupan yang sama sekali berbeda. Pangeran Ketiga Bian menyerahkan pedang pengendali manusia agar dapat memancing keluar kultivator misterius yang mengendalikan catatan pembasmi Ibel.
Pangeran ketujuh Yazi dan Pangeran keempat Pulau tetap tenang karena mereka tahu betapa sulitnya menghadapi Dewa Sejati Qionguang. Kaisar Barat tidak pernah menyebut-nyebut pedang pengendali manusia karena ia tidak memiliki ambisi seperti Kaisar Agung maupun aspirasi seperti Pangeran ketiga Bian, dan ia keluar dari pengasingannya untuk membalikkan keadaan hanya demi menebus penyesalan sahabat lamanya. Namun, bagi Zhen Miao Xingjun, hal itu sungguh tak terpahami. Setelah mendengar keberadaan pedang Yuren dan mencium aroma Yuan Shilimbao, semua kultivator pasti berbondong-bondong masuk seperti nyamuk dan lalat yang melihat darah. 3 harta spiritual primordial, pedang pengendali manusia, catatan pembantaian Ibel, dan cermin pembasmi Ibel, mewakili tradisi Tao dari 3 suku kultivator. Pangeran ketiga Bian ingin menyatukan garis keturunan naga sejati dan mengembalikan kejayaannya. Pedang pengendali manusia tidak banyak berguna baginya karena ia bertekad untuk menekan saudara-saudaranya yang berada di ranah Dewa Sejati. Namun, Kaisar Barat tidak peduli apakah tradisi Tao akan hilang atau tidak. Lawan sejatinya bahkan bukanlah Pangeran ketiga Bian yang semakin kuat, melainkan naga sejati kuno yang hilang. Ia hanya ingin menemukan lawan lama yang telah terjerat dengannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengakhiri semua sebab dan akibat. Aku tidak tahu apa-apa lagi, tapi Dewa Sejati Qionguang memang melarikan diri dari inti surgawi, dan dialah yang mencuri pedang Yuren. Zhen Miao Xingjun ragu-ragu cukup lama sebelum perlahan berkata, Ibel bayangan, aku tidak bermaksud menyerangmu. Aku tidak tahu berapa banyak kultivator yang mengincar pedang Yuren saat ini. Meskipun kau dan Qianhuan sama-sama telah mencapai alam Dewa Bintang, aku khawatir kau masih belum memenuhi syarat untuk mengambil pedang Yuren. Oh, Su Tang tersenyum. Solusi terbaik adalah kau mengembalikan darah cahaya kemiskinan ke aliansi Dao Surgawi kita. Dengan begitu, setidaknya garis keturunan naga sejati tidak akan berhasil. Zhen Miao Xingjun berkata perlahan, soal Tuan Hongfa, aku tidak akan pernah menyinggungnya. Setelah kita mendapatkan kembali pedang Yuren, aku pasti akan memberimu kompensasi. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau puas apapun yang terjadi. Hebat, kalau ini masalah biasa, bahkan kalau aku tahu kau ditipu, aku tetap akan mendengarkanmu. Su Tang berkata perlahan, tapi masalah ini berbeda. Tentu saja berbeda. Zhen Miao Xingjun berkata perlahan pedang Yuren membawa tradisi Tao umat manusia. Jujur saja, kurasa tradisi ortodoks itu tidak penting. Tang berkata, aku tidak tahu seperti apa zaman dulu. Aku hanya melihat masa kini. Ngomong-ngomong soal meja kita, itu setengah-setengah, kan? Kau bukan manusia, kau hanya nyamuk tua dari zaman dulu. Agak konyol kau terus berpegang teguh pada tradisi ortodoks. Zhen Miao Xingjun mengerutkan kening, tapi tidak membantah Su Tang. Konon, ketika Kaisar Langit pertama kali diciptakan, para kultivator manusialah yang mengendalikan segala sisi, dan Ibel serta monster disingkirkan. Apa yang terjadi? Ketika naga sejati kuno bangkit, ia hanya melambaikan tangannya, dan Ibel serta monster yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengannya. Mengapa? Karena mereka tidak diterima dan tidak memiliki identitas. Su Tang melanjutkan, dibandingkan dengan Kaisar Agung, aku lebih mengagumi Kaisar Barat. Pertama, Kaisar Agung jatuh, lalu 3 kaisar melawan naga sejati kuno, keduanya dikalahkan. Kaisar Baratlah yang mendirikan aliansi Dao Surgawi. Haha, kau sendiri yang memberitahuku aturan aliansi Dao Surgawi. Coba pikirkan, apakah kau masih memiliki penghalang Dao? Sungguh menakjubkan. Kau Ibel, dan Fenyu juga Ibel. Bukankah kau juga bersedia melayani aliansi Dao Surgawi? Karena kau tidak lagi disingkirkan. Ketika surga kekaisaran pertama kali diciptakan, saya berada di sisi Tai Huang, yang berbeda dari Fenyu, kata Zhen Miao Xingjun. Kau masih belum mengerti maksudku. Su Tang berkata, Kaisar Agung salah, karena agar Huang Tiannya bisa bertahan, para kultivator manusia harus memiliki kendali penuh. Naga sejati kuno juga salah, karena jika dia ingin mencapai ambisinya, ras Ibel harus memiliki kekuatan untuk menginjak-injak manusia dan Ibel, yang mana mustahil. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi benar-benar ada. Ketika suatu kelompok tertindas dan menghadapi bahaya hidup atau mati, para jenius akan muncul. Inilah yang terjadi pada burung ungu kuno, Kaisar Agung, dan naga sejati kuno. Zhen Miao Xingjun tampak teringat sesuatu, membuka bibirnya, tetapi menelan kembali apa yang hendak dikatakannya. Sebenarnya, aku sangat optimis dengan Liga Tiandao. Setelah bertahun-tahun terlibat, Liga Tiandao telah menjadi wadah bagi para kultivator dari 3 klan. Semua orang bekerja sama, dan tidak perlu ada yang menginjak-injak. Yang kompeten akan naik tahta. Itulah yang kau katakan padaku waktu itu. Su Tang menambahkan, sekarang, ketika aku punya urusan, aku selalu berusaha menghindari Liga Tiandao. Itu karena Liga Tiandao telah disusupi oleh garis keturunan naga sejati. Jika kau tahu, Pangeran ketiga Bian juga akan tahu. Seperti kata pepatah,
selalu ada pengorbanan. Toleransi Liga Tiandao terhadap semua kultivator juga telah memberi garis keturunan naga sejati kesempatan untuk menyusup. Aku tahu ini, gumam Zhen Miao Xingjun. Ya, kalau saja tidak ada mata-mata yang mengkhianatimu, kau tidak akan dihalangi oleh pangeran ketiga Bian di api penyucian cair, kata Su Tang. Kata-katamu, mengingatkanku pada perasaan tuanku saat itu. Zhen Miao Xingjun tersenyum pahit. Oh, apa yang dikatakan Kaisar di awal? Tanya Su Tang buru-buru. Guru berkata bahwa perselisihan dunia dimulai ketika 3 pusaka spiritual primordial agung hilang di berbagai tempat. Jika kita ingin mengakhiri perselisihan ini, tampaknya hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan 3 pusaka spiritual primordial agung secara bersamaan. Zhen Miao Xingjun berkata, siapapun itu, selama mereka mendapatkan akses ke tradisi Tao dan menyatukan golongan atas dan bawah, mereka akan mengalihkan perhatian mereka kepada para kultivator dari ras lain. Guru berkata bahwa bahkan beliau pun tak dapat menghindarinya, karena menekan Ibel adalah satu-satunya hal yang dapat beliau lakukan dan satu-satunya hal yang dapat membangkitkan minat beliau. Karena Kaisar Agung memahami prinsip ini, mengapa ia menciptakan langit kekaisaran? Tanya Su Tang. Apa yang akan dia lakukan? Zhen Miao Xingjun mendesah. Apakah dia akan mengasingkan diri? Bersembunyi di alam dewanya sendiri dan bersenang-senang. Tuan punya ambisi besar, dan tentu saja dia perlu menemukan sesuatu yang sesuai dengan statusnya dan membuatnya rela mengabdikan segalanya untuk itu. Shadow Demon, pikirkan dirimu sendiri. Sekarang setelah kau menembus alam Star-Lord, ketika suatu hari nanti kau bisa maju lebih jauh dan naik ke alam dewa, apa yang paling ingin kau lakukan? Su Tang dan Helan Fei Qiong tercengang. Apa yang dibicarakan Zhen Miao Xingjun begitu jauh dari mereka. Mereka tak pernah memikirkannya sebelumnya, dan kini mereka merasa sedikit tersesat. Ya, ketika mereka naik ke tingkat dewa, ketika garis keturunan naga sejati tak lagi menjadi ancaman berarti bagi mereka, apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka terus berlatih menyendiri setiap hari? Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, kata Su Tang. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi, kata Zhen Miao Xingjun. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kalau aku ingin mengambil kembali pedang Yuren, maukah kau membantuku? Pedang itu ada di tanganmu, apakah berguna? Tanya Su Tang perlahan. Setidaknya aku bisa memastikan bahwa garis keturunan naga sejati tidak akan mendapat keuntungan apapun, kata Zhen Miao Xingjun. Bagaimana Anda memastikannya? Su Tang bertanya lagi. Zhen Miao Xingjun terdiam. Meskipun kata-kata Su Tang agak kasar, kata-kata itu langsung menunjukkan kelemahannya. Tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh pangeran ketiga Bian, dan sekarang ia baru saja memulihkan sebagian vitalitasnya. Ia harus memulai kultivasinya dari awal. Bagaimana ia bisa memastikan keamanan pedang Yuren? Zhen Miao Xingjun menghela napas panjang. Bagaimana denganmu? Kau juga ingin mendapatkan pedang Yuren, tapi apa yang akan kau gunakan untuk memastikannya? Aku punya mantra pengampunan dan mantra penyegel jiwa. Seburuk apapun situasinya, aku bisa bersembunyi di laut tak berujung. Aku punya tinju naga penciptaan. Aku punya kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Aku punya seni kehidupan abadi. Kata Su Tang, jika ini belum cukup, aku punya ini. Setelah itu, Su Tang mengeluarkan catatan pembasmi Ibel dan perlahan meletakkannya di depan Zhen Miao Xingjun. Zhen Miao Xingjun tidak membaca catatan pembantaian Ibel. Kata-kata Su Tang membuatnya merasa sangat ngeri. Ia menatapnya dengan tatapan kosong. Kau, bagaimana bisa kau? Karena aku telah memperoleh jiwa sejati dari seekor naga sejati kuno, kata Su Tang, jadi aku bisa menyerap energi naga mereka dan melatih kemampuan naga mereka. Zhen Miao Xingjun terdiam sejenak, wajahnya tiba-tiba memucat, bahkan bibirnya mulai sedikit bergetar. Pangeran pertama Ciwen, pangeran kelima Taoti, dan pangeran keenam Gongfu semuanya mati di tanganmu. Hampir benar, Su Tang mengangguk. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan jiwa sejati seekor naga sejati kuno? Suara Zhen Miao Xingjun terdengar sangat tajam, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Aku mendapatkannya dariku. Helan Fei Qiong melanjutkan, meskipun guru dikalahkan oleh naga sejati kuno, dia juga merampas jiwa sejati naga sejati kuno. Jiwa sejati berada di alam manusia domain asli di wilayah bintang 9 surga. Zhen Miao Xingjun terdiam lama sekali. Sebenarnya, bukan hanya dia yang mengalami pasang surut. Jentik-jentik nyamuk di sampingnya juga mendesah diam-diam. Keberuntungan Super Su Tang sungguh bertentangan dengan kehendak langit. Kalau aku tidak dibantu oleh jiwa sejatiku, bagaimana mungkin aku bisa naik pangkat menjadi Star Lord secepat ini? Kata Su Tang ringan. Kau sudah memurnikan jiwa sejati. Mata Zhen Miao Xingjun kembali melebar. Tapi jiwa sejati. Jieli adalah kakak laki-lakiku, kata Su Tang. Meskipun kalimat ini terdengar tidak koheren, Zhen Miao Xingjun sudah mendengar maksud tersirat Su Tang.
Pemurnian spiritual pada awalnya merupakan metode kultivasi yang sangat ajaib. Meskipun jiwa sejati bukanlah harta spiritual dalam arti sebenarnya bagi kultivator lain, Su Tang memiliki kemampuan untuk memurnikan jiwa sejati. Setelah beberapa saat, suasana hati Zhen Miao Xingjun kembali tenang. Pada saat ini, ia akhirnya melihat catatan pembasmi ibel. Kemudian ia mengangkat tangannya dan mengambil catatan pembasmi ibel. Namun, ia membolak-baliknya berulang kali untuk waktu yang lama dan tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang dengan tatapan bingung. Su Tang mengulurkan tangannya dan mengetuk pelan catatan pembasmi ibel. Jari-jarinya memunculkan semburan cahaya kemasan. Cahaya itu menari mengikuti ujung jari Su Tang, perlahan-lahan runtuh ke dalam, dan akhirnya mengembun menjadi setetes air kemasan. Tubuh Zhen Miao Xingjun tiba-tiba menjadi kaku, dan catatan pembasmi ibel terjatuh ke atas meja. Apakah kamu melihat itu? Kata Su Tang. Apakah ini? Catatan pembasmi ibel. Suara Zhen Miao Xingjun berubah dari tajam menjadi serak karena ia telah menanggung terlalu banyak kengerian dalam waktu singkat. Ya, itu catatan pembasmi ibel. Su Tang terdiam sejenak. Sebenarnya, aku tidak terlalu serakah. Aku tahu kapan harus berhenti. Tapi setelah mendengar kabar bahwa pedang pengendali manusia telah muncul kembali, aku merasakan dorongan yang tak tertahankan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin itu pengaruh catatan pembasmi ibel. Catatan pembasmi ibel. Bisakah kau berkomunikasi dengan catatan pembasmi ibel secara telepati? Tanya Zhen Miao Xingjun. Sulit untuk mengatakannya. Su Tang ragu sejenak meskipun aku bisa mengendalikan catatan pembasmi ibel dengan bebas. Aku selalu merasa ada kesadaranku sendiri yang tersembunyi di dalam catatan pembasmi ibel. Zhen Miao Xingjun menghela napas panjang. Aku tak percaya bahwa catatan pembasmi ibel akan jatuh ke tanganmu, dan kau bahkan mendapatkan jiwa sejati. Jika suatu hari nanti kau memberitahuku, bahwa kau mendapatkan cermin pembasmi ibel dan bahkan mendapatkan surga Kaisar Guru, aku tak akan terkejut sama sekali. Setelah berkata demikian, Zhen Miao Xingjun memandang Helan Fei Qiong dan berkata, adik perempuan, ingatkan kamu pernah bercanda bahwa saat pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang bocah konyol dari desa terpencil. Ya, Helan Fei Qiong tersenyum. Saat itu, saya sudah berada di puncak yang mulia agung, dan beliau bahkan belum tahu cara berlatih. Sebenarnya, saya bisa berada di posisi saya saat ini berkat guru saya, kata Su Tang. Ia mengatakan yang sebenarnya. Tanpa leluhur Sekte Linglian, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai jalur kultivasi. Sekalipun Helan Fei Qiong mau membantunya, ia tidak akan memiliki masa depan yang cerah sekarang. Haha, Tuan juga sangat peduli padamu. Melihat Su Tang selalu peduli pada leluhurnya, Jiezi sangat senang kalau tidak, dia tidak akan memintaku untuk datang dan menjemputmu. Shadow Demon, izinkan aku jujur. Padamu, bukan hanya dirimu. Setiap kultivator yang telah memperoleh 3 harta karun akan memiliki dorongan dan keinginan yang sama denganmu, dan guru pun tidak terkecuali. Zhen Miao Xingjun ragu sejenak. Mungkin, memang ada kesadaran ilahi. Oh, Kaisar dulu sama sepertiku. Su Tang tercengang. Ya, kata Zhen Miao Xingjun, tapi Tuan tidak berani bertindak gegabah. Kedamaian akhirnya kembali ke wilayah bintang. Jika burung ungu kuno mengetahui niatnya, kedamaian itu akan hancur. Burung ungu kuno juga tidak berani bergerak. Ras ibel sudah mengalami kemunduran dan harus mulai memulihkan diri. Jika Tuan marah, konsekuensinya bagi ras ibel akan sangat buruk. Sepertinya kau lupa satu hal. Bagaimana dengan ibel bersayap 9? Tanya Su Tang. Ekspresi Zhen Miao Xingjun berubah. Kebencian yang tak berujung terpancar di matanya. Dia tidak bisa menggunakan akal sehat untuk membedakan. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Su Tang. Pernahkah kau merasa aneh? Zhen Miao Xingjun berkata perlahan, Guru, dengan kekuatan Kaisar Langit, menaklukkan ibel yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memaksa mereka mundur ke inti surgawi. Saat itu, Guru seharusnya dianggap yang terhebat di alam semesta. Bagaimana mungkin beliau bisa binasa begitu misterius? Apa? Su Tang terkejut. Maksudmu, ada hubungannya dengan ibel bersayap 9? Meskipun Guru tidak mengatakannya secara eksplisit, saya rasa begitulah. Kata Zhen Miao Xingjun. Su Tang tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Apakah ibel bersayap 9 tidak ada di inti langit? Tanya Helan Fei Qiong. Tidak, jawab Zhen Miao Xingjun, Guru dan burung ungu kuno bekerja sama untuk melukai ibel langit bersayap 9 dengan parah, hampir membakarnya menjadi abu, tetapi pada akhirnya ia berhasil melarikan diri. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Helan Fei Qiong. Dia tidak pernah muncul lagi. Zhen Miao Xingjun berkata mungkin, dia bisa tahu. Siapa yang kau bicarakan? Tanya Su Tang cepat-cepat. Zi Huang? Kata Zhen Miao Xingjun, Guru terluka karena Zi Huang, jadi Zi Huang pasti telah melihat ibel surgawi bersayap 9.
Tapi, Kaisar Kebijaksanaan telah jatuh ke tangan Pangeran Ketiga Bian. Kata Su Tang. Zhen Miao Xingjun ragu sejenak Kaisar Barat akan menyelamatkan Kaisar Xi. Oh, serius, kata Su Tang. Aku tidak sepenuhnya yakin, kata Zhen Miao Xingjun. Meskipun tindakan Kaisar Barat sejak kembali dari pengasingannya menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan hidup atau mati Kaisar Bijaksana, aku merasa ia hanya bersikap hati-hati. Ia berpura-pura, takut Pangeran Ketiga Bian akan memanfaatkan Kaisar Bijaksana untuk memerasnya. Makhluk-makhluk tingkat dewa sejati itu, masing-masing lebih sulit ditebak daripada yang lain, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Dari Star-Lord menjadi Great Lord, dari Great Lord menjadi Star-Lord, dan dari Star-Lord menjadi True God, setelah berkali-kali tereliminasi, siapa di antara para makhluk kuat yang tersisa yang mudah dihadapi? Jizi mendesah. Bahkan di wilayah bintang yang kecil, kau bisa dengan mudah menemukan puluhan ribu kultivator, tetapi di antara selusin wilayah bintang, mungkin hanya ada satu atau dua makhluk setingkat True God. Awalnya aku datang ke sini untuk membujukmu membantuku, kata Zhen Miao Xingjun tiba-tiba, tapi sekarang aku berubah pikiran. Oh, mungkin, kau memang orang yang sangat beruntung. Kata Zhen Miao Xingjun, kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Lagi pula, tak lama lagi kau akan bisa memastikan apakah keputusanku benar atau salah. Apa maksudmu? Su Tang tertawa. Kalau kita cukup beruntung merebut pedang Yuren, aku benar. Kalau kita gagal, kau kendalikan catatan pembasmi Ibel. Kau punya peluang besar untuk naik ke tingkat dewa di masa depan. Menjalin persahabatan denganmu sebelumnya tidak akan rugi, kata Zhen Miao Xingjun. Lalu ia menatap Helan Fei Qiong dan berkata, adik perempuan, jangan ragu. Bantulah dia sekuat tenaga. Aku mengikutinya kemana-mana setiap hari, dan ini termasuk menyimpan rahasia. Kata Helan Fei Qiong dengan nada tidak puas. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menyumbangkan tenagamu, kata Zhen Miao Xingjun sambil tersenyum. Kakak senior, apa sebenarnya maksudmu? Kenapa aku malah semakin bingung semakin kau bicara? Mata Helan Fei Qiong penuh dengan kebingungan. Kau mewarisi warisan Kaisar Timur. Kata Zhen Miao Xingjun, apa kau tidak pernah berpikir untuk menemukan sisa-sisa anggota Kaisar Timur? Sisa suku Dong Huang, maksudmu Tuan, setelah 3 Kaisar jatuh, Huang Tian menghadapi disintegrasi. Kaisar Barat mendirikan Liga Tiandao karena para kultivator di bawah 3 Kaisar tidak puas dengan rasa takutnya untuk berperang dan pergi satu demi satu. Huang Tian sudah mati namanya saja. Zhen Miao Xingjun berkata, tidaklah bijaksana untuk melanjutkan kemunduran Huang Tian. Dengan hati rakyat yang tercerai-berai, Kaisar Barat terpaksa mengubah penampilannya. Selain itu, ia meninggalkan Liga Tiandao sejak awal, menyerahkan sepenuhnya kepada Kaisar Kebijaksanaan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Baru setelah itu ia berhasil mempertahankan beberapa kultivator. Mereka punya banyak tenaga. Helan Fei Qiong menunjukkan kegembiraan. Tidak banyak. Zhen Miao Xingjun menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu 5. Hanya 5. Kegembiraan yang baru saja muncul di hati Helan Fei Qiong langsung hancur. Adik perempuan, Zhen Miao Xingjun mendesah, mereka yang berhasil dipertahankan oleh Dong Huang semuanya adalah makhluk-makhluk hebat tingkat penguasa bintang yang telah memisahkan diri dari sekte mereka. Mereka sudah memiliki surga dan bumi mereka sendiri dan tidak lagi bergantung pada wilayah suci Dong Huang. Jika mereka berlima bersedia membantumu, kau bahkan mungkin memenuhi syarat untuk memonopoli wilayah bintang. Makhluk setingkat Star-Lord, Helan Fei Qiong terdiam sejenak. Kenapa mereka mau mendengarkanku? Mereka telah lama menerima anugerah Dong Huang. Anda adalah penerus Dong Huang, jadi tentu saja mereka akan memperlakukan Anda dengan baik, kata Zhen Miao Xingjun. Kakak senior, kau telah berkelana di dunia bintang, jadi pengalamanmu seharusnya jauh lebih dalam daripada pengalamanku. Helan Fei Qiong tersenyum kata-kata ini, apa kau benar-benar mempercayainya? Meskipun Helan Fei Qiong masih muda, ia telah membuat semuanya sendiri. Belum lagi yang lain, bicara soal Bai Ze, jika ia masih hidup, Bai Ze tentu akan mematuhi aturan. Jika ia meninggal, Helan Yuanzheng mungkin tidak akan bisa menenangkan Bai Ze, dan konflik internal bisa saja pecah dalam sekejap mata, kecuali Helan Fei Qiong membuat kemajuan pesat dan segera meninggalkan Bai Ze jauh di belakang. Bukan berarti Bai Ze pada dasarnya berhati dingin. Penilaian dan pemikiran seseorang akan selalu berubah seiring keadaan. Sejak Helan Fei Qiong memperoleh benih spiritual 1000 agung, kemajuannya bisa dibilang pesat. Bai Ze telah melihat semuanya, jadi bagaimana mungkin ia bisa menolak godaan seperti itu? Jika Bai Ze bersedia membantu Helan dalam ekspedisi, itu karena ia baik hati dan ingin membalas budi Helan Fei Qiong atas dukungannya. Jika ia mencoba menggantikannya, itu juga masuk akal. Zhen Miao Xingjun terdiam cukup lama, lalu perlahan menjawab, saya pasti akan mencobanya jika ada kesempatan. Helan Fei Qiong tersenyum lagi. Ia tak punya banyak harapan untuk masalah ini.
Ibel bayangan. Haha, seharusnya aku memanggilmu Ibel Langit sekarang, tapi aku selalu lupa mengubah kata-kataku. Zhen Miao Xingjun mengalihkan pandangannya ke Su Tang. Aku datang ke sini kali ini untuk meyakinkanmu agar membantuku, tapi aku tidak menyangka kau akan meyakinkanku. Ini bagus. Bisa dibilang aku telah meletakkan beban yang berat. Berhasil atau tidaknya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Rasanya harapanku tipis. Aku tak mau menyerah, jadi aku ingin mencobanya sekali lagi, kata Su Tang sambil tersenyum masam. Ia mengeluarkan bola kristal dan berkata, darah orang miskin sepertinya tak banyak berpengaruh. Kita telah mengikuti arah darah itu dan melintasi banyak sekali medan bintang, tetapi darahnya tetap tak berubah. Coba kulihat. Zhen Miao Xingjun mengulurkan tangannya. Su Tang menyerahkan bola kristal itu. Zhen Miao Xingjun mengambil bola kristal itu, menyipitkan mata, dan mengamatinya sejenak. Tatapannya tiba-tiba berubah. Kemudian, ia mengeluarkan botol porselen ungu tua dari cincinnya, memasukkan jari kelingkingnya ke dalamnya, lalu menyentuh bola kristal itu dengan jari kelingkingnya. Percikan api samar muncul, lalu berubah menjadi gumpalan asap yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, perlahan melayang keluar. Asap mengepul dari pintu. Zhen Miao Xingjun berjalan beberapa langkah ke pintu, mendorongnya hingga terbuka, dan melihat asap menyebar di koridor lalu menuruni tangga. Tak lama kemudian, asap menyebar ke jalan. Pejalan kaki di jalan merasa ada yang tidak beres. Beberapa menghindari asap, sementara yang lain berhenti dan menunjuk ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Su Tang, Helan Fei Qiong dan Jie Larva semuanya mengubah ekspresi mereka. Kalian telah tertipu. Seseorang telah merusak darah orang miskin, kata Zhen Miao Xingjun. Ayo pergi, kata Su Tang dengan suara rendah. Larva nyamuk itu dengan santai melemparkan beberapa pil pelepas jiwa dan terbang keluar jendela terlebih dahulu, diikuti oleh Su Tang dan yang lainnya. Beberapa jam kemudian, Su Tang dan yang lainnya telah meninggalkan wilayah asal melalui jalan bintang. Meskipun kekuatan Zhen Miao Xingjun sangat lemah, ia memiliki Pegasus untuk bepergian dan dapat mengimbangi semua orang. Su Tang dan yang lainnya menenangkan diri dan menatap jalan bintang di belakang mereka. Penguasa bintang Zhen Miao mengeluarkan sebuah botol porselen kecil berwarna ungu tua, dan asap tipis kembali mengepul dari bola kristal, menuju jalan bintang yang baru saja mereka tinggalkan. Sepertinya kita harus membuang benda ini. Kalau tidak, kemanapun kita lari, kita tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Helan Fei Qiong mengerutkan kening. Mudah untuk membuangnya, tetapi kita tidak akan dapat menemukan dewa yang sejati, kata nyamuk. Jangan khawatir, aku di sini. Zhen Miao Xingjun tersenyum dan berkata, jangan lupa, aku murid Tai Huang, dan pedang Yuren adalah harta spiritual kelahiran guruku. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Su Tang. Ikuti aku dulu, kata Zhen Miao Xingjun. Lalu ia memasukkan bola kristal ke dalam tas pelana Pegasus. Lalu tiba-tiba ia bergerak dan memukul leher kuda itu dengan ujung jarinya. Pegasus itu merasakan sakit dan langsung meringkik, melebarkan sayapnya, lalu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Baguslah, kata Zhen Miao Xingjun, saat mereka menemukan Pegasus dan menemukan sesuatu yang aneh, kita pasti sudah menghilang tanpa jejak. Aku akan membawamu pergi, kata larva nyamuk itu. Ia melepaskan wujud aslinya, dan saat gumpalan darah mengembang, ia berubah menjadi nyamuk raksasa. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah ladang bintang yang asing dan tidak dapat menemukan jalan bintang. Namun, penguasa bintang Zhen Miao sangat mengenal daerah ini. Ketika awan turun, hutan pegunungan biasa muncul di bawah. Hanya ada sedikit orang di sana. Melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, hanya ada sebuah rumah kayu yang sangat kecil. Rumah itu sudah lama tidak diperbaiki dan tampaknya sudah lama ditinggalkan. Jentik-jentik nyamuk itu kembali ke wujud aslinya, dan Zhen Miao Xingjun adalah yang pertama mendarat di depan rumah kayu itu. Ia menatap Su Tang dengan tatapan aneh, lalu masuk sambil tersenyum. Saat Su Tang dan yang lainnya masuk ke dalam rumah kayu, Zhen Miao Xingjun telah mengangkat beberapa papan kayu di sudut dinding, memperlihatkan lubang hitam pekat di bawahnya. Setelah melompat turun, mereka melihat koridor yang sangat sempit. Tak jauh dari sana, tiba-tiba sekelompok kalajengking ganas keluar dari celah-celah dinding gua dan menyerang mereka dengan taring dan cakar mereka. Namun, para penguasa bintang Zhen Miao terlemah di sini semuanya berada di ranah penguasa bintang. Tak diragukan lagi, kalajengking biasa sedang mencari kematian jika menyerang mereka. Mereka tak perlu melakukan apapun. Mereka hanya menghembuskan napas dengan santai dan menghancurkan gerombolan kalajengking besar itu menjadi pasta daging. Melihat situasi yang buruk, kalajengking yang tersisa merangkak kembali di sepanjang celah-celah. Zhen Miao Xingjun, yang berjalan ke depan, berkata dengan lembut, kami telah melepaskan kalajengking di sini untuk mencegah manusia masuk secara tidak sengaja dan memicu pembatasan kami. Di mana tempat ini? Tanya jentik nyamuk dengan suara teredam. Tempat ini terlalu sempit dan membuatnya sangat tidak nyaman.
Kalian akan tahu saat kalian sampai di depan, kata Zhen Miao Xingjun. Tak lama setelah berjalan, sebuah tebing muncul di depan mereka. Zhen Miao Xingjun berhenti dan mengeluarkan beberapa jimat dari cincinnya. Ia dengan hati-hati memisahkan jimat-jimat itu dan melemparkannya ke Su Tang dan yang lainnya satu persatu. Hampir selesai, ikuti aku, kata Zhen Miao Xingjun, lalu melompat dari tebing. Ia tidak melepaskan teknik terbangnya, dan tubuhnya langsung jatuh. Su Tang dan yang lainnya juga melompat dari tebing. Setelah jatuh sekitar 100 meter, tirai cahaya tiba-tiba mekar dan menyelimuti tubuh mereka. Kemudian, pandangan mereka kabur dan dunia hijau yang subur muncul di bawah mereka. Ini seharusnya alam spiritual. Anehnya, alam spiritual itu sangat kecil, luasnya hanya sekitar 100 hektar, dan dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Ada padang rumput di alam spiritual. Seorang pria bertopi jerami sedang sibuk di padang rumput. Ia tampak seperti seorang petani, membawa keranjang bambu berisi bibit tanaman. Merasakan fluktuasi energi spiritual, petani itu mendongak. Su Tang dan Helan Fei Qiong tertegun sejenak. Kemudian Helan Fei Qiong tersenyum dan berkata, Fenyu Xingjun, kenapa kau di sini? Aku selalu di sini, penguasa bintang 1000 ilusi, lama tak berjumpa. Penguasa bintang Fenyu juga tersenyum, tetapi ketika melihat Su Tang, wajahnya menjadi muram. Ia lalu berkata, penguasa bintang Zhen Miao, bagaimana kau bisa terlibat dengannya lagi? Penguasa bintang Fenyu, semua ini hanya kesalahpahaman. Jangan bicara omong kosong, kata penguasa bintang Zhen Miao, kau belum tahu, kan? Qian Huan dan Ying Mo sama-sama keturunan Dong Huang. Apa? Fenyu Xingjun tercengang, matanya terbelalak. Apakah kamu bercanda? Kenapa aku harus bercanda tentang hal seperti ini? Kata Zhen Miao Xingjun, ceritanya panjang, ayo kita bicara sambil jalan. Fenyu Xingjun ragu sejenak dan berbisik, oke. Dia terbiasa membiarkan Zhen Miao Xingjun mengambil keputusan, dan meskipun dia penuh keraguan terhadap Su Tang, dia hanya bisa menahannya. Di tengah alam spiritual, terdapat halaman kecil dengan teknologi konstruksi yang sangat sederhana. Seharusnya halaman itu diselesaikan secara mandiri oleh penguasa bintang Fenyu. Dipimpin oleh penguasa bintang Fenyu, beberapa orang berjalan memasuki ruang utama. Di dalam ruang utama terdapat sebuah ruangan dalam. Penguasa bintang Zhen Miao melangkah maju dengan cepat, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyekat tirai pintu ruang dalam, dan tirai itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Zhen Miao Xingjun berbalik, melemparkan jimat pada Su Tang dan yang lainnya lagi, lalu berjalan ke ruang dalam. Bunga lain muncul di depan mata mereka, dan di hadapan mereka terdapat alam spiritual lain yang sangat mirip, tetapi pemandangan di alam spiritual itu berbeda. Alam spiritual di sana ditanami oleh penguasa bintang Fenyu dengan obat-obatan spiritual yang dibutuhkannya, tetapi tempat ini ditumbuhi rumput liar dan tidak ada rumah. Hanya ada teralis anggur di tengahnya dengan kristal di sebelahnya. Ada singgasana di bawah teralis anggur, dan seorang lelaki tua duduk di singgasana itu dengan mata terpejam untuk beristirahat. Baunya harum sekali, kata Helan Fei Qiong lembut. Rak anggur penuh dengan buah anggur, masing-masing berwarna kuning keemasan, memancarkan semburat cahaya warna-warni yang terang, dan sekilas tampak jelas bahwa itu bukanlah buah anggur biasa. Lelaki tua itu membuka matanya dan melihat Zhen Miao Xingjun. Ia segera berdiri, membungkuk, dan berkata, Guru. Jangan khawatirkan aku hanya lewat bersama beberapa teman, kata Zhen Miao Xingjun lembut. Su Tang tiba-tiba berhenti, dan Helan Fei Qiong tampak tenggelam dalam pikirannya. Zhen Miao Xingjun berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kau lihat itu. Tata letaknya di sini, sangat mirip dengan Great Tousan Spiritual Seeds, bisik Helan Fei Qiong. Ini tidak mirip, ini replika, kata Zhen Miao Xingjun. Kaisar kebijaksanaan memiliki bakat bawaan yang unik. Ia tidak perlu berlatih sama sekali untuk mengumpulkan energi spiritual. Karena itu, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk hal-hal lain. Misalnya, ia menciptakan alam Xingluo ini sesuai dengan tata letak benih spiritual 1000 besar. Apakah ini karya Kaisar Kebijaksanaan? Yah, sayang sekali Kaisar Kebijaksanaan tidak dapat menemukan harta spiritual yang sesuai. Alam Xingluo masih jauh tertinggal dari benih spiritual 1000 agungmu. Zhen Miao Xingjun berkata, benih spiritual 1000 agungmu dapat memberikan kehidupan kepada banyak orang. Setiap benih spiritual adalah sebuah dunia. Adapun alam Xingluo, hehe, kau juga melihatnya. 1140